yang lain. Oke. Baik. Ya, pertama sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada KBK Farmasetika, ya, Departemen Ilmu Kefarmasian. Dalam hal ini saya yang akan mewakili untuk menyampaikan, gitu ya, karena mungkin juga sebagai salah satu panitia skripsi, ya, mungkin teman-teman yang lain sudah tahu ya. Jadi kalau di Fakultas Farmasi itu ada panitia skripsi di tiap departemen, gitu ya. Jadi kebetulan kalau di Departemen Farmastika, koordinatornya Bu Retno Widiawati dengan masing-masing satu orang dari tiap KBK. Ya, kebetulan saya adalah panitia untuk KBK Farmastika. Ya, terima kasih juga kepada BEM, ya, BEM Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, kepada panitia siap skripsi atas kesempatan ini, ya. Jadi pada pagi ini mungkin saya tidak bisa sampai selesai, ya. Saya izin, saya sudah menyampaikan ke panitia salah satu. Jadi karena jam 9 saya sudah terjadwal ada acara workshop, jadi mungkin setelah sesi yang saya sampaikan ini saya izin untuk pamit, ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan kakak tingkat yang sudah menjalankan skripsi gitu ya di KBK Farmastika. Baik, ya. Dari tadi itu saya terulik gitu. Jadi MC-nya dan moderatornya sudah minta untuk on cam gitu. Teman-temannya nggak ada yang mau on cam gitu. Tapi kalau udah dosennya, biasanya dosennya, ayo kalau nggak on cam, kita nggak mulai kuliahnya. Jilbabnya langsung dipakai gitu ya, yang cowok langsung sisiran gitu ya. Ya, sudah ya, semoga kalau memang ada kegiatan, ya, ini juga karena sudah juga ya mau menyambut bulan Ramadan, ya, mungkin persiapan puasa dan sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya walaupun tidak banyak, itu bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan minat, ya, minat Anda dalam menyelesaikan tugas akhir, karena memang ini kan kewajiban, ya, kewajiban Anda untuk menyelesaikan skripsi, ya, sebagai syarat untuk wisuda. Baik, saya langsung saja. Jadi kami dari kelompok bidang keahlian farmasetika, betul ya. Jadi Yasmin sudah menyampaikan kami akan banyak berkecimpung di pembuatan, lebih tepatnya dari tahap formulasi, ya, formulasi dan produksi sediaan farmasi. Ya, jadi Anda akan banyak belajar di situ. Jadi bisa dibilang kami ya mungkin sedikit berbangga gitu ya kalau boleh menyampaikan farmastika itu backbone dari farmasi. Kenapa dikatakan begitu? Karena ya sediaan inilah yang akan menentukan gitu ya, bentuk sediaan, terutama ya bentuk sediaan yang juga cukup banyak faktornya menentukan keberhasilan dalam terapi, walaupun tidak mengesampingkan tentunya dengan ilmu yang lain, ya pasti ada hubungan, tetapi ini merupakan salah menjadi backbone. Mengapa dikatakan backbone? Karena dengan Anda mengetahui, ya, dengan Anda memahami apa itu farmasetika gitu ya, sebenarnya terkait apa sih farmastika itu gitu ya. Nah, yang ada di sini apa terkait dengan formulasi. Saya kira karena Anda semester 6 ya, ini berarti ya, betul ya, Yasmin. Semester 6 berarti ini sudah middle up, ini istilahnya itu pada saat Anda semester awal Anda belajar dasar berbagai banyak ilmu yang Anda dapatkan, dasar pengetahuan pondasi, kita sebutnya pondasi ilmu farmasi dari kimia, dari botani, dari kemampuan klinik gitu dan sebagainya gitu ya. Itu Anda belajar pondasinya. Kemudian di semester menengah gitu ya, mulai semester 4, 5 dan 6 dan seterusnya ya. Anda akan mulai belajar mengelaborasikan ilmu-ilmu tersebut untuk belajar memformulasi sediaan gitu. Mungkin sudah tahu ya, namanya formulasi ternyata nggak cuma sekedar timbang campur jadi sediaan, enggak ya, gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan sifat fisika kimia, tidak hanya si bahannya gitu ya, tapi juga bahan aktifnya, kemudian ditinjau dari sediaannya itu apa gitu ya, untuk sediaannya itu apa. Kemudian yang kedua adalah terkait manufaktur atau pembuatan. Ya, pembuatannya bagaimana metodenya untuk menjamin ya sediaannya itu adalah sediaan yang aman ya dan efektif. Ya, itu pasti ya. Jadi bagaimana membuat sediaan seperti itu. Ini saya hanya memberikan gambaran umum ya, saya kira. Kemudian dari situ ya, Anda dengan kita menjamin ya sediaan itu bisa aman ya, jangan lupa ada aspek stabilitas.
Jangan sampai gitu ya kita buat sekarang, tapi mungkin bulan depan sudah terdegradasi, tidak stabil. Nah, gitu ya. Dan semuanya itu pasti akan menjamin efektivitas untuk sediaan ini untuk memberikan terapi sesuai dengan yang diinginkan. Intinya itu ya, kalau farmastika itu. Jadi mulai tahapan formulasi yang termasuk di dalamnya adalah studi praformulasi gitu ya, yang Anda pelajari sekarang ini ya, saya kira, sampai nanti ke pembuatannya, dan mungkin sebenarnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Untuk menjaminnya itu ada evaluasinya. Ya, ada evaluasi bagaimana menjamin bahwa dari segi apa kandungannya, gitu, kualitas bahannya, gitu, kualitas sediaannya itu memenuhi persyaratan. Ya, saya kira itu overall untuk farmaseutika gitu ya. Oke, jadi mungkin langsung saja ya. Jadi karena ini diminta untuk memberikan gambaran apa penelitian atau research yang dilakukan di KBK Farmaseutika ya. Saya kira untuk personelnya mungkin sebagian besar atau mungkin hampir semua sudah kenal ya. Ini kebetulan diambil dari jadi ini kenang-kenangan. Jadi ini berupa apa ya? Lukisan ya, gambar gitu ya, kemudian saya foto, kualitasnya mungkin nggak bagus. Jadi ya ini kebetulan adalah Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen di KBK Farmastika, sudah ada yang pensiun, ini Bapak Dr. Sugiyartono, tapi yang lain masih aktif. Kemudian kebetulan yang masih sekolah adalah Pak Bimo, ini ya, beliau masih sekolah di S3, S3 di Inggris ya, yang lainnya insya Allah masih aktif mengajar ya. Ada yang belum kenal? Saya kira sudah kenal semua ya, sudah pernah ketemu semua ya. Ya, sudah pernah ketemu semua saya kira ya. Baik. Nah, di KBK Farmaseutika ini ada research group ya, ada 3 ya. Kami ada 3 research group ya, di mana masing-masing research group ini memiliki visi misi, kemudian apa ya istilahnya, tujuan pengembangan risetnya yang berbeda, walaupun masih dalam satu naungan farmastika, tapi ada sedikit perbedaan gitu ya. Nanti yang kita bahas ya, apa saja research group-nya. Jadi yang pertama adalah research group rekayasa bahan aktif ya. Jadi dikatakan rekayasa bahan aktif ini, mengapa kok bahan aktif itu direkayasa? Sebenarnya tidak hanya bahan aktif farmasi sih, bisa bahan aktif farmasi dan eksipiennya gitu ya. Mengapa kok harus direkayasa? Karena memang sebagian besar bahan aktif farmasi ini memiliki masalah dalam formulasi. Berpotensi untuk bisa menyebabkan apa ya, pembuatannya itu menjadi terhambat itu ya. Sehingga salah satunya kalau rekayasa bahan aktif farmasi ini terkait dengan peningkatan karakteristik fisika kimianya. Jadi misalnya yang kelarutannya rendah gitu ya, kemudian bagaimana cara itu bisa ditingkatkan. Kemudian terkait dengan karakteristik kimia misalnya kristal, karena dia kristal, kaitannya dengan stabilitas dan sebagainya, bagaimana supaya karakteristik ditingkatkan. Kemudian ada karakteristik mekanik ya, misalnya untuk sediaan padat, mungkin ya kemarin sudah belajar bahan yang apabila dikempa dia masih bersifat elastis, ini kan akan menghambat dalam proses stabilisasi, bagaimana supaya sifat tersebut bisa dikurangi dan sebagainya. Kemudian ada juga rekayasa eksipien ini ya, biasanya eksipien itu ada juga yang sudah disebut dengan co-process eksipien. Jadi eksipiennya sudah digabungkan menjadi satu ya, dari beberapa eksipien, kemudian digunakan menjadi eksipien dari bahan aktif farmasi, itu juga ada. Ya. Kemudian terkait dengan pengembangan dari proses preparasi dan manufaktur. Nah, kalau ini memang sangat dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan gitu ya. Jadi kita memang tidak bisa menutup mata bahwa setiap industri ya, kalau di industri farmasi itu sangat bervariasi. Bervariasi apanya Bu, dari source-nya, sumber bahannya sampai ke penggunaan mesinnya, mesin untuk pembuatan sediaannya, itu sangat tergantung dari industrinya masing-masing. Ada yang mungkin kebetulan gitu ya, PMA atau perusahaan asing gitu, jadi memiliki standar yang sudah international qualified gitu, dan kemudian pasti alat-alatnya yang sudah cukup canggih lah istilahnya, itu pasti berbeda nanti. Pasti ada berbeda dengan mungkin perusahaan lokal dan sebagainya gitu. Jadi memang sangat tergantung dari kondisinya. Tetapi dalam hal ini adalah kami berusaha memberikan gambaran prinsipnya seperti ini. Tetapi nanti kenyataannya kalau Anda sudah kerja di lapangan mungkin sangat dipengaruhi oleh
tempat Anda bekerja nanti. Gitu. Jadi bagaimana Anda belajar pondasinya dulu. Kemudian saya kira untuk terkait dengan formula tadi sudah ya, tujuannya pasti untuk peningkatan mutu dan efektivitas sediaan farmasi. Nah, ya, jadi untuk research group yang pertama terkait rekayasa bahan aktif ini, ya ini saya kira ini juga umum juga. Jadi ini ya saya juga berusaha untuk menyampaikan gitu ya. Saya berusaha untuk menyampaikan beberapa penelitian yang ada di KBK Farmasika, namun tidak secara detail ya, karena kalau secara detail saya kira Anda bisa langsung menghubungi ke Bapak Ibu dosen ya, yang Anda minati penelitiannya gitu ya. Jadi ini hanya gambaran secara singkat saja gitu ya. Jadi bahan aktif farmasi dan eksipien, saya kira Anda sudah tahu ya bagaimana Anda nanti akan memformulasi sedia untuk menjadi sediaan. Nah, ini pemberian, terutama pemberian rute oral ini juga masih menjadi yang utama gitu ya. Jadi tablet, kapsul, kemudian pelet. Ini ya, pelet itu adalah solidifikasi ya, bentuk solidifikasi dari massa cetak nanti. Bisa dalam bentuk kapsul maupun bentuk tablet gitu ya. Nah, jadi seperti biasa tantangannya adalah sebagian besar ya, hampir seluruh bahan aktif farmasi ini adalah di masalah kelarutan gitu ya. Pertama kelarutan di mana mostly yaitu banyak masih ada di Biopharmaceutical Classification System kelas 2. Masih ingat nggak ya BCS itu ada berapa kelas? Jadi kayak kuliah gitu ya. Ada 4 gitu ya, silakan Anda buka lagi gitu. Tapi mostly adalah BCS kelas 2 di mana ada masalah dengan kelarutan walaupun permeabilitasnya tinggi ya. Sehingga ini berusaha ya, research group ini berusaha untuk bisa menjawab permasalahan ya melalui rekayasa baik bahan aktif farmasi maupun dari eksipiennya juga. Ya. Kemudian ya, jadi untuk skripsi ya, ini karena Bapak Ibu dosen yang masuk di dalam research group ini, Anda bisa lihat ini mulai Prof. Dwi Setiawan, Prof. Retno Sari, Dr. Dewi Isadiartuti, Dr. Helmi Yusuf, Dr. Maria Ardani, dan ini PhD kandidat Pak Abimata nanti ya, karena masih belum bergabung, masih sekolah ya. Ini tergabung dari research group tersebut, dan ini ada beberapa penelitian ya, ada beberapa penelitian yang dikerjakan oleh research group ini gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan modifikasi bahan aktif untuk meningkatkan disolusi dan kelarutannya, mulai dari teknik kokristal, kemudian ada kompleks inklusi, kemudian ada pembentukan nano suspensi. Ya, jadi ini pendekatan yang berbeda-beda tergantung dari bahan aktifnya. Kalau ini lebih pada modifikasi kristal obat gitu ya. Kemudian ini ada penjebakan pada kompleks inklusi ya. Kemudian ada lagi dalam pembentukan koproses, ini yang saya sampaikan, koproses eksipien. Jadi kita menggabungkan beberapa eksipien ya, atau bahan tambahan yang mungkin kalau sendiri-sendiri dia punya permasalahan ya. Nah, ini bagaimana menggabungkan menjadi satu matriks tersebut, di mana eksipien yang modified ini, yang termodifikasi ini memiliki sifat yang lebih baik dan juga tentunya pasti lebih efektif ya. Karena apa? Karena kita tidak perlu menggunakan eksipien yang dalam artian jumlahnya pasti dikurangi kalau sudah menggunakan koproses ya. Jadi karena karakteristik fisika kimianya sudah berubah gitu, jadi harapannya dalam pembentukan sediaan nanti juga bisa meningkatkan karakteristiknya. Kemudian ini juga sedang dalam tahap konfirmasi ya, untuk ini kebetulan proyeknya Dr. Dewi Sadiartuti, jadi menggunakan umbi porang gitu ya. Jadi ini beliau sedang meneliti gitu ya, meneliti potensi yang dimiliki umbi porang ini apabila digunakan menjadi eksipien untuk bahan padat, terutama untuk filler binder dan disintegran. Ini sedang dalam pengembangan. Insya Allah beliau menyampaikan tahun ini sudah mendapatkan pendanaan sehingga bisa mulai dikerjakan. Jadi kalau misalnya ada yang sudah mulai berminat gitu ya dalam sediaan padat misalnya, dan kemudian ini bisa ya sebagai babat alas gitu ya, sebagai pionir gitu ya bersama Dr. Dewi Sadiartuti, boleh menghubungi beliau ya. Jadi intinya kami juga berusaha ya, selain bahan-bahan yang sudah ada, bahan kimia, kami juga berusaha mengeksplor bahan-bahan tambahan yang prospektif. Jadi tidak
terbatas pada bahan-bahan kimia ya, tapi juga mungkin bahan alam, itu bisa juga baik itu bahan aktif maupun dari excipientnya kami juga eksplor ke sana gitu, dan tentunya dalam penelitian ini pelaksananya kami juga akan berkolaborasi dengan KBK Farmakognosi dan Fitokimia. Jadi mungkin dari kakak kelas Anda juga, saya nggak tahu apakah yang sharing ini kebetulan ada yang join KBK, atau kalian bertanya pada kakak tingkat tuh ya, sudah banyak ya, sudah ada beberapa gitu yang tidak pembimbingnya atau pengujinya tidak hanya dari satu KBK yang sama. Ya, ada yang pengujinya dari KBK Kimia Farmasi, ada yang pengujinya dari farmakognosi fitokimia gitu, ada yang juga dari farmasi klinis bahkan gitu ya. Jadi kami juga berusaha untuk mengelaborasikan penelitian ini gitu. Oke. Kemudian itu tadi untuk research group yang pertama ya. Kemudian untuk research group yang kedua ini terkait dengan drug delivery system dan nanoteknologi farmasi. Nah, kalau tadi lebih pada modifikasi dari bahan aktif ya. Jadi istilahnya material engineering ya, bahan aktif dan resipien dimodifikasi. Kalau ini lebih pada sistem penghantarannya. Bisa dibedakan gitu ya. Kalau tadi dari bahannya, ini pada sistem penghantaran obatnya gitu. Jadi dari bahan aktif sudah ada, dikembangkan atau dimodifikasi sistem penghantarannya sehingga lebih efektif atau lebih targeted biasanya, karena kami biasanya kalau sudah sistem penghantaran bisa targeted ya pengembangan ya, untuk ke suatu organ tertentu. Dan ini memang macam-macam ya yang dikembangkan, ada mulai obat modern atau herbal untuk rute-rute tertentu ya. Jadi ini sudah macam-macam ya. Mulai kalau oral, ada parenteral, topikal, transdermal, dan inhalasi gitu ya. Jadi yang sudah targeted ke suatu rute tertentu dan untuk beberapa terapi. Sudah target untuk kanker ya, degeneratif ya, infeksi juga ada. Gitu ya. Jadi memang pada sistemnya bagaimana obat itu bisa sampai ke suatu target tertentu gitu. Ya. Nah, ini memang untuk selain yang sistem pengantaran, ada juga yang ke nanoteknologi, pengembangan ke arah nanoteknologi ya. Jadi nanopartikel atau mikropartikel gitu ya, kalau misalnya belum nano masih mikropartikel ya, pengembangan ke arah sana. Untuk bentuk sediaan yang seperti ini ya, ada solid lipid nanoparticles, kemudian nanolipid carrier, jadi pembawanya adalah lipid, nanoemulsi, polimer misel dan sebagainya, serta sistem hantaran protein. Jadi biasanya ya ini memang untuk penyakit-penyakit degeneratif. Tujuannya adalah untuk pengembangan ke arah penyakit degeneratif. Seperti yang Anda ketahui bersama atau kita ketahui bersama, penyakit sekarang sudah sangat bervariasi gitu ya, mulai yang penyakit yang infeksi biasa sampai memang disebabkan oleh virus, sampai juga ke penyakit-penyakit yang memerlukan terapi jangka panjang seperti tumor dan kanker, itu kan pengembangannya akan lebih kompleks gitu. Kalau dulu mungkin penyakit kanker misalnya kita bicara ya, semuanya menggunakan kemoterapi di mana dia non selektif. Sekarang sudah pelan-pelan dikembangkan beberapa pengobatan yang selektif, hanya mengobati atau targetnya hanya ke sel kanker tertentu saja. Gitu ya yang Anda tahu. Jadi ini yang sedang kita kembangkan di research group drug delivery system dan nanoteknologi farmasi. Kemudian yang ketiga adalah research group kosmetika. Nah, ini juga peminatnya juga cukup banyak biasanya. Tapi selama ini peminatnya baru perempuan gitu ya. Rata-rata sih kemarin baru perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya laki-laki ini juga boleh bergabung. Kita suka guyon gitu ya. Gak ada ya mahasiswa laki-laki yang mau ke research group kosmetik, padahal kosmetik itu tidak melulu gitu ya. Untuk perempuan, karena sekarang istilahnya adalah cosmeceutical ya. Bukan tujuannya hanya untuk mempercantik atau sebagai dressing saja, tetapi untuk perawatan cosmeceutical. Pernah dengar ya? Saya harap mungkin Anda sudah mulai belajar ya istilah-istilah sebut cosmeceutical gitu. Jadi memang didasari dari ilmu pengetahuan dan itu secara medis tuh ada dasarnya gitu ya. Jadi memang ini aspek formulasi kosmetika ini sedikit berbeda dengan kesediaan farmasi secara umum, karena memang ada aspek dressingnya gitu ya. Kemarin bahkan kemarin kayak gitu ya, itu sudah ada penelitian ke arah sediaan parfum itu ada ya.
ada kebetulan Pak Andang yang menginisiasi bersama dengan Prof. Hera dan juga saya gitu ya. Jadi sudah ada juga ada maka tidaknya ada yang sudah belajar untuk ke arah sana penelitian ke arah sediaan parfum. Dan parfum itu sediaan ya gitu. Ya itu ada. Tapi secara ilmiah itu bisa dibuktikan apa gitu. Dari parfum, dari wangian tertentu yang memiliki kandungan tertentu ya kan itu biasanya ada essential oil gitu ya, itu arah sana ya bahan bakunya ya terutama untuk bahan aktif ya sementara masih terbatas, ada bahan-bahan yang aromatis ya jadi essential oil dan sebagainya baik itu dari alam atau apa sintetis ya kemudian ya hampir sama akan delivery sistemnya apa misalnya kalau ya paparan skincare itu luar biasa ya kalau di medsos itu ya jadi skincare itu kan secara ilmiah harus bisa dibuktikan apakah betul kandungan ini bisa memperbaiki atau tekstur kulit dari meningkatkan produksi kolagen misalnya kan harusnya ilmiah itu bisa dibuktikan di arah ke sana gitu ya dan juga sampai ke proses manufaktur ya. Jadi saya kira itu ya tiga riset yang ada di kamar kita yang mungkin itu tidak semua ya ada bandingnya tapi paling tidak tujuannya adalah ya pasti untuk memberikan efektivitas yang meningkatkan efektivitas terhadap bentuk sedia asasi. Oke, jadi selanjutnya saya akan menyampaikan apa yang mungkin tahun lalu dan sekarang juga masih diteliti oleh Pak Yosef. Yang mungkin saya bisa memberikan brief Jakarta kapan mungkin bisa menyampaikan detail apa yang sedang diteliti ya oleh Bapak Ibu dosen yang pada sudah ada. Tentu silakan dikatakan saja atau tidak langsung menghubungi ke Bapak Ibu dosennya. Maaf ini berapa ya? Oke, ada waktu ya. Nanti ada sesi diskusi ya, Yasmin. Masih ada sesi diskusi. Kalau Bu masih ada waktu, bisa ada sesi Q&A dulu. Saya ada batasan waktu berapa menit? Ada begini. Oh enggak ya, insya Allah. Oke, kalau cukup singkat saja. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, jadi yang pertama adalah penelitian dari Prof. Kristiana Herawati ya terkait dengan delivery system produk kosmetik atau temanya adalah seperti ini yang sedang diteliti oleh beliau ya mungkin sudah beberapa tahun belakangan ini adalah terkait dengan pengembangan nanoemulsi ya jadi memang beliau lebih concern untuk pengembangan dari total dosage form ya nanoemulsi kebetulan ini untuk bahannya adalah retinoid ya jadi untuk memformulasi retinoid dalam nanoemulsi ya kemudian nanti dilihat bagaimana efektivitasnya kalau istilahnya dia terkait pada penetrasi ke dalam kulit ya apakah nanoemulsi ini bisa menghantarkan retinoid dalam hal ini ya banyaknya dalam kulit yang dilihat dari ini jadi kebetulan mencet ya jadi dilihat dari kulit-kulit yang mencet ada perubahan dari kulitnya contohnya seperti ini jadi memformulasi dicoba dalam beberapa pola dengan bahan-bahan yang mungkin bervariasi ya dan maksudnya dilihat bagaimana efektivitasnya menghantarkan retinoid. Kemudian ini adalah penelitian Dr. Andang ya namanya PhD pengembangan vesicles ya jadi kromosom transposon dan pulposom jadi sisanya ya vesicles itu apa ya jadi semacam globin gitu ya di ekstrak slip ya untuk peningkatan bioavailabilitas obat dan lain-lain terutama untuk tumor targeting. Jadi penelitian beliau itu sudah pada targeting ke tumor dan kanker ya. Jadi memang banyak penelitiannya itu penelitiannya atau sistem pengantaranya baik penelitian transposon ini akan diujikan pada sel-sel tumor biasanya begitu. Ya lihat apakah dari hasil tersebut ya ini dari uji seluler dan biokimia darah ya itu kemudian ada juga uji biodistribusi oral atau ini memang bisa langsung ke target ke sel kanker tersebut
dengan tidak mengganggu sel yang di sekitarnya. Ya. Kemudian sama ini juga transfersum, terutama untuk peningkatan efektivitas amniotik membran stem cell ya, stem cell. Pernah dengar stem cell ya, mungkin yang stem cell metabolic product ini tujuannya untuk anti aging. Nah ini tadi ya, jadi kalau misalnya dilihat ya apakah memang di transfersumnya berpengaruh terhadap kerapatan kolagen. Ya, kerapatan kolagen ini tentunya adalah merupakan salah satu parameter karakteristik dari kulit yang sehat itu ya, ada beberapa barrier kolagen di beberapa lapisan epidermis dan sebagainya ya, jadi apa kemudian apalagi selain itu juga dilihat dari fibrous cell juga ya, sel yang beregenerasi yang terkait dengan perbaikan kulit gitu ya, seperti ini. Oke. Ya, ada yang mau bertanya? Oh iya, kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan ya, tidak belum menunggu nanti juga ada yang mau kurang jelas dan sebagainya, mungkin saya akan coba menjawab sebisa saya gitu ya. Oke. Ada yang nanya tadi? Ada ya, saya mendengar. Artinya belum ada, Bu. Oke. Tadi kok kayak mendengar ada yang bicara tadi. Oke. Saya lanjutkan, ini yang liposum sama ya, jadi liposum juga sama untuk peptidon ya, jadi peptidon untuk penyakit kanker ya, jadi ini juga akan dilihat dan profilnya bagaimana menggunakan TEM ya, TEM imaging transmission electron microscopy, dan segala praktiknya bagaimana dalam sel. Jadi ini lebih kayak kalau impian pandang ini memang lebih sifatnya lebih molekular ya, jadi lebih pada level molekular ya, sel gitu ya, jadi analisis lebih advance gitu. Banyak penelitian pandang ini yang pengujiannya itu nilai 10 kalau nggak 4 lagi gitu, mengenai level molekular. Oke. Kemudian penelitian Dr. Dewi Adiartuti yaitu terkait dengan kompleks inklusi siklodextrin dan tepung porang yang tadi ya. Jadi bagaimana kompleks siklodextrin ini akan bisa membawa obat ya, membawa obat dengan karakteristik tertentu sehingga memberikan efektivitas yang lebih baik terutama dari disolusinya. Kemudian peneliti yang selanjutnya adalah penelitian Dr. Muhammad Agus Syamsurijal. Beliau mengembangkan polimer mixed micelle ya. Mixed micelle ini, pada micelle itu sangat kecil ya ukurannya, sebagai nano karier untuk senyawa anti kanker. Ya, tujuannya juga sebagai anti kanker, juga banyak berregulasi dengan saya, lebih pada karakterisasi dan evaluasi secara in vitro. Ya, jadi memang karena untuk kanker, jadi nanti analisisnya itu lebih juga level selular dan molekular gitu ya, karena kan bicaranya dengan sel kanker. Ini biasanya kerjanya juga bekerja sama dengan ITD ya untuk analisis dari sel kanker ini. Tapi pembuatan micelle-nya di lab, tapi untuk analisisnya biasanya kita membutuhkan fasilitas khusus ya, karena kalau sel kanker kan tidak untuk treatment dan handlingnya kan khusus ya, nggak bisa sembarangan, tapi bahan-bahan setiap farmasi yang memang tidak berbahaya. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Profesor Esti Hendradi, beliau memang sudah pakarnya ya untuk sediaan patch ya, jadi masih akan bekerja untuk sediaan patch ya. Ada yang belum pernah menggunakan sediaan patch? Belum pernah ya? Oh, sudah pernah. Ya, sudah pernah. Ya, jadi ini sudah menjadi sudah cukup banyak sekarang, dan kalau dulu patch awal-awal itu mungkin eksklusif atau hanya penyakit-penyakit yang agak sulit gitu ya, misalnya penyakit jantung gitu ya. Karena memang pelepasannya yang sangat terkontrol. Sekarang sudah banyak ya, sediaan ini banyak digunakan, terutama untuk untuk orang yang ingin berhenti merokok. Pernah dengar ya nikotin patch? Nah, itu ada juga treatment seperti itu. Arahnya sudah ke sana. Jadi sudah sangat berkembang dan sudah relatif terjangkau. Kemudian penelitian Dr. Tuti Purwanti ya terkait dengan topical skincare juga, beliau jadi bentuk microsphere ya, untuk topical skincare. Kemudian untuk Dr. Norma Rosita juga lebih pada kosmetik delivery system. Ya, jadi karena memang banyak berkecimpung, jadi beliau bertiga termasuk Prof Era tadi juga memang banyak di topical delivery system.
Kemudian ada juga Prof. Dewi Melani Haryadi, penelitian beliau lebih banyak berkecimpung pada pulmosfer dan solid lipid mikropartikel untuk tujuan inhalasi. Ya, untuk penyakit-penyakit yang banyak di paru terutama, intinya untuk sistem inhalasi ya, pengembangan sistem inhalasi. Jadi beliau membentuk mikrosfer ya, mikrosfer atau intinya mikropartikel ya, jadi untuk mengecilkan ukuran partikel sehingga harapannya targeted ke arah inhalasi yang lebih baik ya. Kemudian juga Dr. Helmi Yusuf ya, ini lebih pada solid dispersion untuk oral dissolving tablet, tapi ini yang ke tahun lalu ya, tapi tahun ini tadi masih ada di slide yang di awal. Beliau juga sekarang mengembangkan ke arah nano emulsi ya. Nah, saya kira itu ya untuk topik-topik ya, untuk yang dosen yang lain mungkin bisa langsung menghubungi gitu ya ke masing-masing, karena tidak semua kebetulan saya bisa mendapatkan topik-topik beliau ya. Kemudian untuk pendaftaran, saya kira untuk pendaftaran skripsi ini karena semuanya sama ya, terpusat di program studi S1, ya, di pendaftarannya Anda mendaftar ya, umum ya, mungkin sudah pada tahu semua gitu ya, Anda mendaftar ke prodi, kemudian di sana Anda bisa memilih gitu ya, di KBK mana, departemen mana Anda berminat untuk melakukan penelitian, kemudian kalau sudah ada spesifik dosen yang dipilih, itu juga bisa dicantumkan di situ. Kalau tadi siapa ya, MC atau Yasmin ya, katanya sudah menghubungi pembimbing gitu, sudah ada yang minat dengan pembimbing, boleh gitu ya, saya kira itu tidak masalah ya, karena Anda sudah sejak awal dan menunjukkan minat itu juga baik ya. Jadi itu melihat, dosen juga melihat, oh ternyata dari apa ya, sudah jauh-jauh hari gitu menghubungi, dan nggak cuma menghubungi sekali loh ya. Kalau cuma menghubungi sekali cuma nanya-nanya itu kayak kalau nawar-nawar barang tapi nggak balik gitu ya. Jadi kalau emang sudah menghubungi ya Anda harus konsisten gitu ya, tunjukkan minat ya, minat Anda untuk bisa berelaborasi dalam melakukan penelitian dengan beliau gitu ya. Nah, untuk farmasetika ini tipe penelitiannya ini masih wet lab. Yang wet lab itu berarti memang bekerja di lab ya, wet lab research. Pada kondisi pandemi kemarin masih hibrid ya antara wet lab research dengan literatur review, tetapi kenyataannya kakak kelas Anda yang 2018 ini alhamdulillah semua so far masih wet lab semua, tidak ada sampai literatur review. Sampai ini sudah hampir tengah semester lah, insya Allah ini masih on track ya. Jadi kami juga tahun depan ya, semoga pandemi lalu kondisinya juga jauh lebih kondusif, jadi semuanya pasti wet lab research, tidak ada dry lab ya, tidak ada dry lab, juga tidak ada literatur review. Namun memang mungkin ada beberapa dosen yang tidak full wet lab, mungkin ada yang sebagian dry lab, mungkin ada. Jadi dalam penelitiannya itu hybrid ya, gabungan antara wet lab, tapi basicnya atau basisnya memang pasti wet lab research ya. Kemudian saya kira kalau yang ini umum ya, ini karena dari file yang tahun lalu hampir sama ya, saya nggak perlu jelaskan lagi ya untuk alur pendaftarannya seperti apa dan ujiannya juga seperti apa. Dan saya kira gini, mungkin saya tips saja ya, karena kebetulan saya sekalian panitia skripsi, kalau memang sudah berminat pada penelitian dosen tertentu gitu ya, ini kan sebentar lagi kak tingkatnya ujian skripsi ya, amin gitu ya, di akhir semester ini ya 2018 kan. Nah, Anda boleh ikut bergabung, lihat, menonton ujian kakaknya boleh. Ya, itu juga sebagai gambaran apa sih yang sedang dikerjakan oleh kakak tingkatnya. Walaupun juga kebanyakan biasanya, kalau ujian sama Bu itu gimana ya? Kebanyakan juga ada yang seperti itu gitu ya. Kok diuji itu bagaimana itu juga. Tapi yang jelas ya pasti harus penelitiannya dulu kan. Percuma Anda kalau tidak menguasai penelitian, mau diuji oleh dosen yang manapun itu ya sama juga. Tidak ada gunanya kan gitu. Ya, itu biasanya gitu. Jadi kalau sudah ada kakak tingkatnya yang ujian skripsi, itu yang calon proposalnya itu boleh mengikuti ujian tersebut. Dan ini kita nggak tahu ya apakah ujiannya daring atau luring ya, ini untuk tengah tahun ini gitu ya. Tapi saya kira kalau kesempatannya ada, mohon bisa digunakan dengan baik gitu. Kemudian ya, jadi sebenarnya ini saya hanya sekilas info saja. Jadi kalau ini khasnya dulu adalah Departemen Farmasetika gitu ya, waktu kami masih departemen gitu ya.
Jadi kami itu setiap tahun tuh pasti mengadakan gathering. Ya. Sebenarnya gathering, satu-satunya gathering yang miss itu adalah gathering yang 2017, yang tahun lalu. Itu tidak bisa dilaksanakan karena kondisi demi online tidak mungkin kan, pada saat itu mungkin pada apa ya, kesibukan Bapak Ibu dosen ya. Tapi ini sudah tradisi kami dari tahun 2000 berapa? 7. Dari 2007. 2006 2007. Jadi angkatan saya itu setahun sebelumnya saya sudah berapa tahun berarti ya? Itu sudah sejak 2007. Itulah apa namanya, ya merupakan ajang apa ya, silaturahmi dan mungkin ya bentuk syukur ya antara mahasiswa dan dosen bahwa kegiatan ini, skripsi ini, karena kan skripsi itu tidak hanya mengerjakan pekerjaan lab saja, tapi kan kesehariannya Anda itu kan menjadi keluarga, ya kan, saling bantu membantu gitu kan apabila ada kesulitan dan sebagainya, sehingga harapannya gathering ini juga tidak memutus tali silaturahmi. Dan bagi yang skripsi di farmasika itu sudah bisa bergabung dengan warga farmasi. Kami punya apa istilahnya itu, dulu Yahoo Groups ya. Jadi istilahnya kami akan punya database alumni yang skripsi di farmasitika itu ada, dan kami hubungannya sangat baik ya. Bahkan kalau sudah bekerja itu biasanya kakak-kakak tingkat Anda gitu ya, kalau pulang ke kampus istilahnya gitu ya, main ke kampus tuh yang dicari itu justru dosen pembimbingnya dulu. Karena apa? Karena ikatannya biasanya lebih kuat ya. Ya pernah diomeli, ya pernah dinasehati gitu kan. Anda nggak cuma sekedar bimbingan, itu seperti Anda ngerjakan tugas, kumpulkan kan tidak. Ada bimbing dan mengajari gitu kan. Jadi biasanya ikatan itu lebih erat gitu. Bahkan gitu ya, kadang-kadang dibandingkan dengan dosen walinya sendiri. Itu ada yang seperti itu. Ya. Nah, ini karena ini masih setting kampus B ya. Ada yang pernah ke kampus B dulu? Masih kampus B, ngerasakan kampus B enggak ya? Merasakan Bu yang 2019 ini. Masih ya, Iya. alhamdulillah. Tapi mungkin belum pernah ke sini ya. Ini kami di lab teknologi, mungkin belum pernah ke sini juga waktu itu ya. Ya, di sini. Ya, ini hanya beberapa foto saja. Ini kebetulan di ruang, kalau mungkin masih kampus B namanya RK31 ya, masih ingat ya. RK31, nggak pernah juga. Nggak pernah juga ya, kebetulan sudah pandemi ini repot ini, nggak pernah ke kampus. Ya, saya kira itu ya. Jadi ini hanya sebagai tambahan informasi saja apa yang didapatkan apabila skripsi di KPK Farmastika. Ya, itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Atau saya kembalikan ke moderator. Silakan Yasmin. Ya, baik. Terima kasih Bu Dini atas penjelasannya. Nah, buat teman-teman nih, pasti udah ada gambaran lebih ya mengenai skripsi di KPK Farmaseutika. Nah, mungkin sebelum saya memberikan ringkasan dari teman-teman, ada nggak yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Bu Dini? Langsung aja kita buka sesi Q&A-nya. Teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Zoom nih, teman-teman. Iya Bu Dini, sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, mungkin saya ingin bertanya ya Bu ya. Tadi untuk di Departemen Farmasinya sendiri, apakah memang untuk pendaftarannya itu, apakah memang harus chat ke dosen yang diinginkan, ataukah nanti seperti ada G-form gitu Bu? Dosennya membuka G-form untuk mengelis siapa aja mahasiswa yang mau join di project-nya, seperti itu Bu. Oke, kalau pendaftaran ya untuk KPK Farmastika mungkin tidak ada ya untuk tiap dosen mengisi G-form ya. Jadi sistemnya tetap mengikuti pendaftaran yang ditetapkan oleh program studi. Tetap di prodi S1 mendaftar ke sana. Namun apabila Anda ingin menghubungi dosen itu diperbolehkan. Kontak terlebih dahulu, menunjukkan minat terlebih dahulu, ya menyampaikanlah Anda siapa namanya, identitasnya siapa, dan apa topik yang Anda minati itu boleh. Tapi kalau untuk pendaftaran sendiri untuk KBK tidak ada. Dulu mungkin iya, dulu ya waktu kami masih departemen gitu kami membuka sistem sendiri, tapi karena sekarang sudah terpusat ya, tidak di Departemen Ilmu Kefarmasian, ya langsung ke prodi S1 ya. Itu ya langsung ke sana pendaftarannya. Ya, tapi nanti berarti pada saat Anda memilih kan Anda pasti akan diberi pertanyaan ya, Anda memilih skripsi di mana kan gitu kan pasti ya di pilihan itu pasti akan ditanya departemen apa, KBK siapa, dan kalau misalnya sudah ada
preference untuk dosen, ya silakan diisi dosen yang memang sudah Anda hubungi. Jangan sampai Anda sudah menghubungi dosen A, tapi yang diisi di Digiform dosen B. Jangan-jangan nanti Anda nggak diterima dua-duanya, karena kan dosen A sudah tahu loh, katanya mau skripsi ke tempat saya, misalnya begitu, penelitian saya. Tapi kok pendaftarnya di dosen lain, gitu, misalnya begitu. Jadi intinya apa ya, tunjukkan minat, tapi juga apa ya, aspek etisnya itu kan tetap harus dijaga ya kalau sudah menghubungi. Atau misalnya setelah Anda menghubungi dosen A, kemudian Anda berpikir ulang, gitu. Bisa ya, itu adalah hak Anda ya kan, semua penelitian itu kan yang menjalankan Anda, jadi Anda yang harus berpikir dengan sangat matang karena Anda yang menjalani, apakah saya memang betul berminat. Misalnya ada dua pilihan, kemudian Anda bingung, Anda lebih ingin yang mana, tapi misalnya sudah terlanjur menghubungi dosen A misalnya, ya sampaikan saja, karena itu sering terjadi ya. Jadi sudah menghubungi tiba-tiba hilang di tengah jalan. Itu sangat sering terjadi, dan kami harap ya jangan diteruskan ya kebiasaan seperti itu. Ya, jadi paling tidak mohon maaf, sampaikan ya paling tidak permintaan maaf bahwa Anda sepertinya berminat pada topik yang berbeda dan sebagainya. Saya kira itu harus disampaikan. Baik, terima kasih Bu Dini atas jawabannya. Ya, ini sudah ada satu pertanyaan Bu dari Fatah. Ya, Fatah boleh untuk on mic. Permisi, apa suara saya dapat terdengar? Ya, terdengar Fatah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi juga Jasmine dan Bu Dini. Pagi Fatah. Oke, yang ingin saya tanya, sebelumnya mohon maaf tidak dapat menyalakan kamera Bu, karena ini lagi tidak kondusif juga di rumah. Terkait dengan skripsi di farmasetika, yang ingin saya tanyakan, apakah ada biaya-biaya yang perlu disiapkan ya Bu? Atau mungkin ada, kalau misalnya ada pun, apakah tentangnya boleh kami ketahui mungkin? Kurang lebih begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Fatah. Langsung saya jawab ya Yasmin. Langsung. Ya, untuk biaya. Jadi biasanya untuk Bapak Ibu dosen yang memiliki proyek penelitian, semua pembiayaan untuk bahan, kemudian untuk biaya penelitian, evaluasi itu dari proyek beliau tersebut. Ya, kami biasanya berusaha untuk meminimalkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Tetapi untuk biaya-biaya untuk hal-hal dasar ya, basic, misalnya untuk apabila mahasiswa itu punya alat pribadi dan sebagainya, ingin ya misalnya mau beli beker sendiri gitu misalnya, untuk biar nggak pakai orang lain dan sebagainya, itu diperbolehkan, itu dengan tanggung jawab pribadi. Jadi biasanya kalau memang penelitiannya berdasarkan research project, itu semuanya ditanggung oleh pembimbing. Tetapi apabila mahasiswa itu memiliki topik penelitian sendiri, itu kan boleh ya. Misalnya Anda punya minat untuk meneliti apa gitu ya, bahan apa misalnya, karena mungkin Anda kebetulan punya akses atau source ke bahan tersebut. Saya punya bahan ini Bu, saya ingin dibuat untuk jadi excipient ini, apakah mungkin? Nah, itu beda lagi. Tapi saya ingin dibimbing oleh ibu karena apa ya, karena memang basic penelitian beliau bagaimana, nah itu boleh. Nah itu ya berarti untuk biayanya ya tergantung dari mahasiswanya lagi. Tapi basicnya adalah kami berusaha untuk membantu ya, untuk meminimalkan segala pengeluaran dari mahasiswa. Intinya begitu. Bisa menjawab, Fatah? Iya, bisa Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Fatah atas pertanyaannya. Mungkin dari Bu Dini, apakah masih ada waktu Bu untuk Bu Dini kalau misal 1 atau 2 pertanyaan lagi? Boleh, nggak apa-apa. 1-2 pertanyaan. Baik. Ya maksimal 2. Ya, ayo nih teman-teman yang tertarik buat skripsi di KBK Farset, boleh banget langsung raise hand, atau kalau masih malu-malu nih, boleh menuliskan pada kolom chat Zoom. Ya, mungkin sambil menunggu Bu, saya jadi ingin bertanya lagi kepada Bu Dini. Jadi untuk di Farset ini sendiri, kalau misalnya kita mengikuti suatu proyek tertentu, itu apakah ada ini ya Bu, syarat tertentu, kayak misalnya nilai ini harus A, atau misalnya kita harus mengikuti suatu ujian tertentu seperti itu, atau tidak ada? Kalau nilai saya kira enggak ya, enggak sampai ke sana, karena kan dari prodi juga tidak ada persyaratan itu ya.
Ada nggak? Seingat saya kok nggak ada ya, Anda harus dapat nilai apa. Itu tidak ada. Atau ujian, saya baru tahu kalau mau proposal juga harus diuji ya. Enggak ya, kayaknya Yasmin. Nggak ada ya. Jadi kalau memang Anda berminat untuk proyek tertentu yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, ya saya kira langsung menghubungi dan dalam tanda kutip apa ya, bukan mendaftar ya, tetapi paling tidak memastikan bahwa Bapak Ibu gitu ya, saya memang berminat untuk melakukan penelitian ini. Nah, itu intinya begitu. Dan kalau pesan saya, Bapak Ibu dosen ini kan kesibukannya luar biasa, dan beberapa itu kan pejabat struktural ya, seperti Prof Dewi, Prof Sari, Prof Dwi itu kan Prof Dewi Wadik 3 ya, kemudian Prof Sari dan Prof Dwi itu di FTMM kan, beliau berdua dan lainnya juga banyak sekali kesibukan. Jadi kadang tuh kalau ada mahasiswa yang menghubungi itu sekali gitu ya, kemudian kalau nggak menghubungi lagi itu lupa gitu, atau dianggap ya memang tidak berminat gitu. Jadi kalau memang iya ya tunjukkan keseriusan Anda dan kesungguhan Anda. Jadi harus Anda yang proaktif gitu. Pasti saya kira Bapak Ibu dosen pasti dengan sangat senang hati membantu Anda. Tapi kalau Anda yang tidak proaktif, misalnya sudah diberi tugas gitu ya, oke, kalau memang Anda berminat, misalnya biasanya Bapak Ibu dosen itu memberikan beberapa pustaka, coba boleh dibaca-baca, jadi sehingga punya gambaran penelitiannya seperti ini, biasanya begitu, antara pustaka atau penelitian kakak tingkat skripsi-skripsi sebelumnya gitu. Nah, itu harus ada feedback-nya. Kalau Anda diem aja, cuman dianggap cuman sudut baca aja loh, Anda tertarik atau tidak. Nah, sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi bukan bentuknya nilai minimal atau mendaftar, itu enggak ya, tapi konsistensi Anda dan keseriusan Anda dalam ingin melakukan penelitian dengan beliau. Saya kira itu. Baik, Bu Dini, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Ini satu pertanyaan terakhir nih. Sebelum Bu Dini... Ya, mohon maaf. Karena jadwalnya ini ternyata mau libur, mau enggak sama aja ya kalau sudah daring begini. Ada lagi kah? Baik, teman-teman. Ditunggu ya untuk pertanyaannya kalau masih ada. Bulan apa ya Yasmin pendaftaran itu? Saya kok biasanya kan ya sekitar Juli, Juni, Juli ya. Ya, saya kira kalau sudah mau menghubungi Bapak Ibu dosennya, boleh ya mulai sekarang. Tapi walaupun sudah menghubungi terlebih dahulu, biasanya bekerjanya pun setelah proposal ya. Mungkin ada beberapa KBK lain atau Bapak Ibu dosen di departemen yang lain tuh yang mungkin sudah mulai nyicil ya intinya untuk menginisiasi penelitian, mungkin ada ya. Tapi untuk di farmasetika kami ikut timeline ya, kami ikut timeline. Jadi kalau memang Anda waktunya proposal, itu Anda mengerjakan proposal, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau mau optimasi, misalnya, Bu, misalnya ingin optimasi hanya untuk nyoba beberapa formula saja, itu boleh. Tapi biasanya untuk start penelitian, kami tetap mengikuti timeline dari fakultas. Ya pada saat mulai skripsi itu biasanya begitu. Baik, karena sepertinya dari teman-teman sudah tidak ada lagi Bu yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dini atas penjelasan dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Dan dari jawaban-jawaban tadi, semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih ya mengenai skripsi di KBK Farmasetika. Nah, untuk itu mungkin saya ada ringkasan sedikit ya mengenai penjelasan Bu Dini tadi. Jadi untuk di KBK Farset ini ada 3 research group. Jadi yang pertama ada yang tentang rekayasa bahan aktif atau lebih berfokus pada material engineering untuk seperti modifikasi bahan aktif ataupun excipient. Kemudian juga yang kedua ada drug delivery system dan nanoteknologi. Ini lebih berfokus ke bentuk kesediaan obatnya. Dan juga yang terakhir ada kosmetika, di mana di kosmetika ini tidak terbatas untuk yang perempuan saja ya teman-teman, untuk yang laki-laki juga boleh banget untuk bergabung. Kemudian mungkin kalau di Departemen Farset ini juga, kalau udah berminat boleh banget langsung chat dosennya, tapi jangan lupa untuk menunjukkan minat dan konsisten untuk benar-benar dipikirkan nih, memang mau skripsi di topik yang mana seperti itu.
Mungkin ya itu saja. Terima kasih banyak Bu Dini. Dari Bu Dini mungkin ada 1-2 patah kata Bu untuk teman-teman siap skripsi hari ini. Ya, selain tadi saya sudah menyampaikan apa yang diteliti gitu ya. Mungkin kalau saya tambahan. Jadi skripsi itu tidak hanya Anda melakukan pekerjaan di lab sendiri gitu ya. Di sana Anda akan bertemu dengan banyak orang, ya dengan teman-teman Anda sendiri sebenarnya, tapi juga ada dosen, ada laboran, ada asisten peneliti yang lain. Intinya Anda belajar untuk bisa menyelesaikan tugas Anda di dalam lingkungan yang bukan lingkungan Anda sendiri. Itu kan skripsi itu. Kalau selama ini mungkin Anda kuliah gitu ya, belajar untuk menyelesaikan tugas atau yang lainnya itu ya mungkin bisa sendiri ya, belajar di kos di mana. Nah, ini Anda belajar untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu proyek. Dan yang lain itu juga sama-sama mau menyelesaikan proyeknya juga, itu tujuannya sama. Tapi yang dikerjakan kan mungkin kebetulan berbeda. Tetapi ada kalanya Anda juga ada keperluan untuk menggunakan alat yang sama, karena kami kan wet lab research ya. Nah, mungkin saya pesan ya dari awal, mungkin tidak hanya untuk angkatan 2019 yang akan skripsi, tapi kemudian juga angkatan 2018, belajarlah bertoleransi dan peduli. Kalau saya pesannya itu, ya, belajar toleransi itu berarti tidak egois hanya untuk mementingkan tujuannya sendiri, gimana caranya skripsi saya ini selesai, saya mau pakai alat ini, pokoknya hari ini dan besok nggak bisa seperti itu ya. Jadi di suatu tempat, terutama lab itu ada sistem ya. Jadi di lab itu ada PIC lab, saya kira Anda sudah tahu, ada penanggung jawab lab, yaitu ada kalau di farmastika ya kita biasanya MPL 45 itu Bu Dani, kemudian ada MPL 7 458 Bu Dani, MPL 7 Bu Dewi Sadiartuti. Jadi beliau yang membuat sistem untuk pengaturan tempat bekerja. Lah Anda belajar untuk beradaptasi dalam sistem tersebut. Nah, ini karena ini itu sudah menjadi masalah dari tahun ke tahun ya. Jadi tolong jangan egois ya. Kemudian kalau misalnya ada apa-apa, tunjukkan kepedulian Anda untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya ada alat yang apa, rusak dan sebagainya itu. Jadi Anda belajar juga tidak hanya hard skill-nya, tapi soft skill-nya juga. Itu pesan saya di situ. Ya dengan Anda belajar di suatu lingkungan yang bukan lingkungan Anda sendiri gitu ya, itu akan menjadi bekal Anda nanti kalau misalnya Anda berkesempatan kerja di luar, baik itu mungkin di industri maupun di rumah sakit ya, kan banyak orang itu ya seperti itu. Jadi ini juga mengasah Anda sebenarnya, mengasah soft skill Anda gitu ya, terutama dalam hal kerjasama. Saya kira itu sih ya, jadi mulai belajar dari sekarang, disiapkan dari sekarang. Terima kasih Yasmin. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Dini yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan insight kepada kami semua di sini mengenai skripsi di KPK Farmasetika. Selanjutnya kepada Bu Dini, jika ada keperluan lain, monggo Bu diperkenalkan untuk meninggalkan Zoom ini, namun jika tidak ada, boleh banget untuk menyimak tanya jawab bersama Mbak Mas 2018 selanjutnya. Ya, saya izin untuk meninggalkan forum ini terlebih dahulu ya. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa ikut sampai selesai. Saya mungkin titip kepada yang angkatan 2018 hari ini siapa? Johar, siapa nih? Ada Mbak Zaza, Mas Johar, Mbak Nia. Nia Pratnya. Oh, Pratnya. Oke, ya saya titip ya ini adik-adiknya, silakan sharing dengan pengalaman yang sudah dirasakan walaupun baru separuh ya, mungkin separuh semester ini paling tidak memberikan gambaran, nggak harus yang baik-baik, yang dalam tanda kutip bukan jelek ya, tetapi apa yang harus diperbaiki terutama gitu ya, nggak apa-apa, berikan gambaran apa adanya kepada adik-adiknya supaya realnya seperti itu. Saya kira kalau sama kelasnya lebih santai ya, sama dosen suka-sukaan gitu ya. Jadi menggambarkan bagaimana sih kekeluargaan kita di lab terutama gitu ya, itu tolong bisa disampaikan dengan baik adik-adiknya. Saya kira itu saja, saya pamit untuk undur diri terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baik teman-teman, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, kita akan masuk ke sesi
sesi kedua, di mana di sesi ini kita akan lebih interaktif lagi bersama ketiga cutting kita nih dari tahun 2018 yang juga sedang melaksanakan skripsi di KBK Farmasetika. Di sini sudah ada Mas Johar, Mbak Nia dan juga Mbak Zaza. Halo Mbak Mas, apa kabar? Halo Jasmine. Baik. Jasmine apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Mbak. Mas Johar sama Mbak Nia? Ya, alhamdulillah baik juga. Iya, baik juga. Udah siap ya Mbak Mas untuk sharing kepada teman-teman siap skripsi hari ini? Udah siap banget. Oke, jadi untuk memulai sesi kedua ini teman-teman, mungkin saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya kepada para pembicara kita, yang nantinya akan dijawab secara bergantian oleh ketiga pembicara. Nah, buat teman-teman yang udah ada pertanyaan, ataupun nanti muncul pertanyaan baru, boleh banget nanti aja langsung raise hand, atau menanyakan pertanyaan di kolom chat Zoom. Seperti itu. Kita langsung aja ya mulai Mbak Mas, untuk sesi kedua ini. Jadi yang pertama ini saya mau menanyakan pertanyaan umum dulu nih Mbak Mas. Kira-kira apa alasan Mbak Mas ini untuk memilih skripsi di KBK Farmasetika? Mungkin dari Mas Johar terlebih dahulu. Oke, cek suaraku terdengar jelas? Terdengar jelas, Mas. Ya, kalau alasan sebenarnya memilih Farset, sebenarnya jujur ya, dari aku pribadi pada saat semester 7 itu masih bingung juga sebenarnya. Nggak ada gambaran spesifik yang, wah yakin aku milih ini gitu. Nah, akhirnya ini singkat cerita, aku lebih memilih untuk memilih Farset dengan alasan yang kuat untuk mengeliminasi yang lain. Jadi bukan alasan yang kuat untuk memilih Farset, tapi alasan yang kuat mengeliminasi KPK yang lain. Jadi gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya yang jadi patokan aku Farset menurut aku pribadi karena secara fisik itu bisa dibayangkan dengan jelas ya kalau aku pribadi menganggapnya daripada KPK yang lain. Jadi dari pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan, matkul-matkul yang sudah didapatkan, secara gambar fisiknya itu lebih bisa dibayangin itu daripada yang lain. Sorry ini aku nggak menjatuhkan yang lain atau apapun komentar yang buruk, enggak. Cuman gitu aja opini ku pribadi, kenapa akhirnya aku milih Farset. Karena secara fisik, gambaran di otakku lebih bisa nangkep dan bisa bayangin gitu daripada yang lain. Dan akhirnya aku bisa mengeliminasi KPK yang lain sehingga akhirnya milih Farset. Itu sih sebenarnya simpel. Oke. Kemudian lanjut mungkin dari Mbak Nia. Oke, kalau aku pribadi, jadi dulu aku sempat juga kayak Johar bingung mau masuk departemen mana. Terus sempat nanya cutting gitu. Cutting tuh sempat ngomong, kamu mau skripsi dimanapun, materi apapun, departemen apapun, pasti nanti tuh bakal belajar dari nol lagi, bakal yang kayak meninjau lagi dari awal gitu. Terus aku tuh pas semester 6 kan aku udah 100 SKS ya kuliah. Dan 100 SKS itu aku melihat dari semua departemen yang udah aku pelajarin, departemen yang aku tuh merasa aku willing nih untuk dari nol lagi, untuk dari scratch lagi nyari tahunnya tuh, ya menurut aku saat aku ngerjain gak bakal buat aku, nyesel banget ngambil departemen itu di Farset. Kenapa? Karena seperti yang tadi Johar bilang, yang pertama karena aku mungkin dari pribadi tuh melihatnya, wah aku kalau belajar, kalian juga ada solid, liquid, soal gitu kan. Nah aku tuh merasa, dari ketiga mata kuliah itu juga, aku bisa melihat kalau ternyata yang dikerjain itu sesuai dengan minat aku gitu. Yang pertama karena minat juga sih. Terus bukan karena departemen yang lain itu kurang ya, karena kan kayak kita perbandingannya kayak apel sama semangka gitu. Dua-duanya buah, sama-sama manis, sama-sama orang suka, sama-sama ada khasiatnya bagus, tapi mungkin ada orang A yang butuh makan apel karena dia butuh khasiat dari apel, ada juga yang butuh makan semangka. Nah, aku tuh ngelihatnya di Farset itu, aku bisa grow lah, maksudnya kayak enggak yang, wah nyesel banget gitu sih kalau dari aku pribadi. Thank you. Oke, lanjut ke Mbak Zaza. Gimana Mbak Zaza? Oke, kalau aku sendiri kan teman-teman lebih dari gimana mereka suka departemennya, gimana mereka belajarnya. Kalau aku sendiri sebenarnya aku dari awal tujuan aku masuk farmasi itu aku udah tahu gitu pengen nanti prospek kerjanya tuh kemana. Nah, aku tuh emang pengen banget di dunia industri gitu kan. Dan
emang concern aku dari awal masuk motivasinya masuk farmasi adalah di dunia kosmetik gitu. Dan ya emang skripsi yang aku ambil sekarang juga kosmetik. Jadi aku kayak gimana caranya nanti ilmu yang aku pelajarin di sini itu lebih banyak di bidang yang memang ingin aku tekuni selanjutnya, dan bidang itu adalah bidang di farmasetika, khususnya di kosmetika kayak gitu. Jadi nanti misal selanjutnya aku ingin bekerja di bidang tersebut, aku punya portofolio yang bisa aku sodorin nih ke recruiter untuk ini loh, aku berpengalaman di bidang ini dan emang aku belajar dan qualified di sana. Kalau aku sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Mas atas jawabannya. Jadi untuk memilih sendiri itu emang banyak segi ya teman-teman ya. Ada yang dari emang minatnya di farmasetika, ada yang dari awal banget masuk farmasi udah memilih target di sini kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman nih bisa banget jadi pertimbangan nih ya, dari awal nih emang tujuannya sebenarnya kayak gimana gitu. Dan juga kayak tadi pertimbangannya kalau dari Mbak Nia dan Mas Johar minatnya itu kemana setelah menjalani beberapa semester di Fakultas Farmasi ini. Nah mungkin untuk selanjutnya dari teman-teman apakah udah ada yang ingin bertanya? Boleh banget langsung raise hand nih teman-teman. Oke, sepertinya masih malu-malu. Kalau gitu saya yang bertanya ya Mbak Mas ya. Jadi kalau di Farset ini kan tadi ada beberapa bidang ya seperti yang dijelaskan oleh Bu Dini. Nah kalau Mbak Mas sendiri ini di bidang yang mana dan juga diampu oleh dosen pembimbing siapa? Dan juga mungkin boleh sharing nih pengalamannya Mbak Mas di bidang ini tuh apa aja sih yang dikerjakan dan juga bagaimana penelitiannya. Mungkin dari Kak Nia terlebih dahulu. Oke, kalau aku tuh dari Solid, aku sama Prof. Dwi. Nanti kalau misalnya mengenai gimana aja research aku tadi gitu ya. Kalau gitu tuh aku tuh kalau kalian ingat pas farmasi fisik, Prof. Dwi itu kan PJ-nya di awal-awal kelas, dia tuh pernah sempat nyinggung-nyinggung mengenai kokristal di TM1 kalau nggak salah. Nah, aku itu membuat kokristal dari sediaan, aku tuh dari APMS, dibantu sama asam suksinat, itu tuh untuk melihat pengaruhnya terhadap kelarutan sama disolusinya. Nah, kalau aku tuh jadi ngeliatin, dan aku buat pakai 2 metode gitu, metode penguapan pelarut sama sama desibel mikro. Jadinya nanti kalau riset aku tuh sebenarnya nggak cuman sih, saya basically itu melihat apakah ada pengaruh dari pembuatan kokristal ini. Nah, kokristal itu apa sih? Kokristal itu jadi sebelum buat sediaan lebih lanjut, mungkin kayak tablet atau kapsul, itu kan yang kita tahu nih ya, nggak semua bahan itu kelarutannya bagus. Nah, dengan pembentukan kokristal itu diharapkan akan meningkatkan kelarutan. Jadi dari kayak sebelum sediaan gitu kalau aku buatnya. Nah, kalau riset aku ya basically tadi bukan cuman sih. Riset aku tuh basically melihat apakah ada pengaruh dari kelarutan sama disolusinya. Kalau aku kayak gitu sih. Oke, kemudian kalau dari Mbak Zaza sendiri di bidang yang mana Mbak? Ya, tadi aku sudah sempat singgung juga ya. Jadi aku di bidang pengembangan kosmetika, kebetulan dibimbing oleh Ibu Norma Rosita, dengan pembimbing keduanya adalah Ibu Profesor Dewi Melani. Jadi kalau aku sendiri itu pengembangan di kosmetikanya juga memodifikasi drug delivery systemnya, di mana kita mengembangkan sistem nanopartikel, penghantaran nanopartikel untuk sediaan topikal dari kosmetik kayak gitu. Nah, yang aku kerjain sendiri itu sistem penghantarannya namanya solid lipid nanopartikel. Jadi kita buat bahan alam yaitu quercetin, kita bikin jadi nanopartikel biar nanti pas kita aplikasikan ke kulit itu bahan aktif itu bisa lebih banyak gitu yang terpenetrasi ke dalam kulit kayak gitu kalau dari aku. Kalau dari Mas Johar sendiri bagaimana? Oke, ya kalau dari aku kebetulan masuk tim yang drug delivery system. Aku anak bimbing dari Pak Andang dan Bu Sari. Kebetulan untuk topik ini sebenarnya aku kerjain berdua sama temanku satu lagi. Untuk topik ini lebih ke arah menguji efektivitas. Ada bahan aktif namanya asam ursolat. Nah, asam ursolat ini sebenarnya punya potensi sebagai hepatoprotektif dan anti kanker.
pada penelitian-penelitian sebelumnya sudah coba dibuktikan kan. Nah, pada penelitian kali ini coba uji efektivitas secara in vivo di masjid pakai sistem pengantaran neosom. Yang neosomnya sudah dilapisi kitosan. Jadi lebih ke arah variabelnya itu bentuk kesediaannya. Ada neosom dengan lapisan kitosan, neosom sendiri, dan asam ursolat bebas kayak gitu. Oke, berarti kalau untuk Mas Jauhar ini ada uji etiknya Mas ya, kalau untuk bekerja dengan hewan coba. Iya, begitu. Oke, kalau dari Mbak Jata sama Mbak Nia sendiri, apakah juga ada hewan cobanya seperti itu, Mbak? Kalau aku enggak sih, karena aku yang tadi aku bilang belum jadi sebelum sediaan. Kalau aku sendiri, sebenarnya aku juga berdua ngerjain topik yang ini. Jadi aku dan satu temanku, itu kita bagi dari uji evaluasinya. Kebetulan kalau aku sendiri itu dari karakteristik, stabilitas, dan juga iritabilitasnya. Tapi iritabilitas ini nggak pakai mencit, tapi aku pakai sel telur gitu. Jadi ini ex vivo, hitungannya bukan in vivo, jadi nggak perlu ada uji etik. Nah, kalau teman aku satunya ini, dia uji efektivitasnya. Jadi sama kayak Jauhar, dia perlu ada uji etik juga nantinya, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Mas atas jawabannya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau ke topik yang pertama, yang di material engineering, itu bisa nih nanya-nanya lebih lanjut ke Mbak Nia. Karena kan tadi Mbak Nia ini tentang kristal ya, belum bentuk jadinya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang topik kedua, di drug delivery system, ada Mas Jauhar. Kemudian yang di terakhir yaitu ada di bidang kosmetika, itu ada Mbak Zazani. Buat teman-teman yang mau nanya lebih lanjut, boleh banget untuk langsung raise hand atau juga menanyakan pada kolom chat. Nah, BTW ini juga ada satu pertanyaan Kak dari Fatah yang diketik di kolom chat Zoom. Jadi Fatah bertanya, untuk kisaran biayanya sendiri ini sekiranya diperlukan berapa ya Kak selama kegiatan skripsi ini? Mungkin dari yang belum pertama nih, dari Mbak Zata terlebih dahulu. Oke, jadi kalau kisaran penelitian ini tergantung dari bahan, tergantung dari uji evaluasi yang dilakukan, tergantung dari penggunaan alat-alatnya. Kalau memang alatnya ada di fakultas, ya berarti nggak perlu biaya lagi. Tapi kalau harus kirim sampel keluar, berarti harus ada biaya tambahan. Nah, biasanya tuh untuk rincian dananya juga nanti kalian akan diminta untuk merinci dananya, meskipun proyek tersebut dibiayai oleh dosen pembimbing kalian, kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, karena karakteristik stabilitas dan iritasi itu tergolong biayanya menurutku masih tidak terlalu tinggi ya. Aku kemarin sempat ngelis biayanya itu sekitar 8 juta, dan tapi kalau sebelumnya aku pernah ada uji in vitro, itu memang bahan-bahan yang diperlukan mahal-mahal banget ya, itu bisa sampai puluhan juta juga itu ada. Mungkin penelitian Pak Andang tuh ada yang sampai mahal-mahal banget itu ya. Tapi kalau biaya yang kita akan keluarkan sendiri pribadi itu biasanya mungkin ya kayak sekedar beli etanol mungkin ya. Etanol itu per liter kalau 96% paling berapa sih, 45.000 gitu. Atau mungkin bahan-bahan yang memang butuhnya sedikit dan tidak ada, biasanya itu kita bisa kayak minta ke lab kimia atau mungkin ke dosen pembimbing yang lain, itu juga tidak yang membebani gitu loh, masih bisa kita, kalau menurutku itu masih bisa kita talangin dulu kayak gitu. Dan aku kemarin juga sempat beli beker, itu juga memang karena aku sendiri yang pengen, sebenarnya kalian bisa pinjam semua alat itu ada di fakultas. Jadi kalau untuk biaya sebenarnya asal dari awal kalian ikut proyek tersebut memang proyek tersebut clear dibiayai oleh Bapak Ibu dosen pembimbing, itu pasti untuk biayanya itu aman kayak gitu kalau dari aku. Oke, lanjut dari Mas Jauhar. Iya, sebenarnya kurang lebih sama dengan yang dijelaskan sama Zaza. Kalau bahan habis pakai pasti memang diinkludkan dalam biaya, dalam rincian biaya. Dan penunjang-penunjang juga pasti diinkludkan dalam biaya. Akan tapi sebenarnya pada kenyataannya, pada saat kita melakukan penelitian, bahan-bahan habis pakai tersebut tuh sebenarnya sudah ada di kotak lemarinya dari masing-masing dosen gitu.
yang kita nggak perlu beli kalau belum habis, karena sisa dari kakak tingkat sebelumnya, atau memang sudah disediakan oleh dosen yang bersangkutan. Memang pada fokus penelitian kali ini bahan tersebut, jadi nggak perlu beli. Kalau beli itu biasanya indennya lama, beberapa bulan, jadi sudah disiapin dulu. Itu hal buruk yang tidak diinginkan oleh kami semua. Nah, kalau penunjang-penunjang, sebenarnya kami semua include dalam proyek dosen, yang mana setiap biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya sudah diakomodir oleh dosen pembimbing, kayak gitu. Termasuk biaya-biaya penunjang, seperti kalau aku in vivo, itu biaya perawatan mencit, pakan, sekam, dan lain-lain, gitu. Begitu juga uji-uji untuk kesediaan, yang mana ujinya itu harus keluar. Salah satu yang aku lakukan itu ke ITS untuk uji ukuran partikel dan zeta potensial, kurang lebih seperti itu, dan teman-teman yang lain itu ke ITS. Dan uji yang akan aku lakukan juga bakal ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan, kalau teman-teman tahu yang ada di Karangmenjangan itu. Nah, itu sebenarnya sudah diakomodir dan disiapkan dananya oleh Pak Andang. Tapi karena ya kita kan butuh saat itu, jadi kadang-kadang ya kita pasti apa ya, nombokin dulu lah. Tapi ya bukan dalam jumlah yang besar. Kalau jumlah yang besar pasti sudah diperkirakan untuk ready uangnya kayak gitu. Oke, yang terakhir dari Mbak Nia. Kalau aku yang kayak tadi Zaza bilang, kalau yang di proposal aku lupa detailnya berapa, juga seperti yang Johar bilang, itu bahan itu sebenarnya udah mostly semua dosen tuh udah nyiapin dari sebelum kita nge-lab. Karena yang tadi Johar bilang, Indian bahan tuh sampai 3 bulan gitu. 3 bulan bahkan bisa lebih. Nah, kalau aku pribadi, untuk mengeluarkan uang, sebenarnya aku nggak keluar sama sekali. Karena paling kalau keluar pun, paling kita di-reimburse gitu loh. Kayak beli tisu, beli aluminum foil, itu bakal di-reimburse lagi sama Prof. gitu. Terus kalau kayak tadi Johar bilang, kayak uji-uji, itu juga dari Prof. semua. Jadi kalau secara pribadi, aku nggak ngeluarin biaya sih. Oke, terima kasih Mbak Mas atas jawabannya. Jadi teman-teman untuk biaya ini sepertinya kalau misalnya kita ikut proyek dosen, kita tidak perlu khawatir untuk mengeluarkan biaya yang lebih ya, atau biaya yang besar seperti itu. Karena pasti dari dosen tersebut juga sudah menyiapkan biaya untuk menjalankan proyek beliau. Tapi mungkin kalau tadi kan Bu Dini juga sempat menyinggung ya Mbak Mas tentang boleh nih kalau misalnya kita mau penelitian sendiri. Nah, dari cutting 2018, apakah ada ya Mbak Mas yang seperti itu, yang tidak ikut proyek dosen? Aku izin masuk ya, setahu aku sih nggak ada. Oh, sama sekali nambahin. Jadi walaupun tadi dari aku, Zaza, sama Johar itu kebetulan dibantu, biaya itu dari dosen, tapi nggak semua dosen itu diam-diam membiayai. Ada juga dosen yang mahasiswanya tuh disuruh bayar gitu. Jadi nggak karena aku, Zaza, sama Johar itu kebetulan dapat dosen pembimbing yang membayar biaya, belum tentu semua itu kayak gitu. Jadi kalau kalian memang lebih ingin make sure, bisa langsung chat ke cutting-cutting yang kalian itu minatin gitu. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Nia atas tambahannya. Baik, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Farhan. Farhan ini bertanya tentang apa pertimbangan memilih dosen sebagai dosen pembimbing untuk skripsi. Apakah perlu memilih seorang dosen karena ingin menghindari beliau sebagai dosen penguji? Nah, iya nih Mbak Mas, ini juga saya banyak mendengar katanya itu kalau misalnya dosennya ini serem gitu ya, katanya udah jadiin beliau jadi dosen pembimbing aja biar nanti pas menguji itu nggak ditanya aneh-aneh kayak gitu. Nah, itu apakah seperti itu ya Mbak Mas? Apakah dari awal kita udah tahu kayak nanti yang menguji itu siapa, yang bakal jadi pembimbing 1, 2, 3 kita siapa? Mungkin apa bagaimana Mbak Mas ya? Dari Mas Johar terlebih dahulu. Oke, terima kasih kalau aku dulu ya. Ya, tadi aku sudah mention di awal kalau pada semester 7 yang pada saatnya teman-teman udah mulai menentukan dosen pembimbing, terus udah mulai ngubungin, udah mulai meeting sama dosen pembimbingnya, aku itu belum menentukan gitu. Masih bingung, masih berkecimpung dengan pikiranku sendiri, sama dosen siapa ya. Bahkan KBK aja nggak punya bayangan gitu. Baru ya semakin menipis waktunya, baru semakin berpikir keras, akhirnya bisa menentukan pilihan.
Nah, alhasil karena aku nggak punya persiapan yang baik dalam menentukan dosen siapa yang akan aku pilih sebagai dosen pembimbing, akhirnya aku cuma flashback ingatan-ingatanku yang dulu-dulu. Karena aku udah menentukan nih aku milih Farset. Dosen pembimbingnya siapa ya? Kan Farset banyak tuh gitu. Aku flashback ke mata kuliah dari farmasetika yang udah aku pernah ikuti, mulai dari solid, Farvis, liquid, semsol, bahkan steril pada saat itu. Aku juga kebetulan udah ikut drug delivery system pada saat itu. Jadi aku flashback dosen siapa yang masih muda, diajak diskusi, pada saat itu aku menangkap bahwa, wah ini kayaknya enak buat dosen pembimbing kayak gitu. Nah, aku ingat-ingat lagi, ya akhirnya aku menentukan, Pak Andang nih kayaknya. Terus aku ngubungin beliau gitu. Udah aku hubungin lah kayak gitu. Terus ya untuk pertanyaan yang apakah perlu milih dosen karena ingin menghindari beliau sebagai dosen penguji, itu nggak masuk dalam perhitunganku ya. Dosen siapa yang akan jadi pengujiku memang itu sebuah bukan sebuah hambatan, tapi ya memang kita dituntut untuk menguasai topik skripsi kita. Bahkan dosen penguji siapapun kalau kita menguasai juga bukan sebuah masalah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pertimbangannya itu bahkan lebih sulit gitu untuk menentukan. Oke, kita aja sih kalau dari aku. Oke, lanjut ke Mbak Nia. Aku alasan kenapa milih dosen Prof. Dwi ya. Pertama karena kalau kalian mungkin itu praktikum solid. Nah, kalau angkatan aku tuh kebetulan solidnya itu cuma 100% online. Nah, aku tuh merasa kayak, wah aku perlu nih untuk mengetahui gimana sih prosedur praktikum solid gitu. Makanya tuh aku milih yang dosen solid. Kenapa pilih Prof. Dwi? Karena kebetulan aku tuh dekat sama anak Prof. Dwi yang tahun lalu. Itu ada Kak Devina sama Kak Asya Syafira. Nah, itu mereka suka sharing-sharing ke aku, cerita-cerita gimana sih dia sama Prof. Dwi gitu. Makanya aku jadi pengen sama Prof. Dwi. Yang pertama karena Prof. Dwi-nya, yang kedua juga karena materinya. Terus Prof. Dwi itu kebetulan ada asistennya. Jadi kalau kata cutting, itu kita nggak 100% dilepas sendiri di lab. Jadi kan kalau misalnya 100% sendiri kan kalau kita bingung sendiri, pusing-pusing sendiri. Nah, itu kebetulan ada asistennya. Jadi ada dua kepala lah gitu. Mikirnya karena itu. Terus kenapa kalau dosen penguji ya, kalau menurut aku, semua dosen penguji itu sama aja. Kalau ada yang serem nih, dosen yang menurut kamu di kelas itu baik, bisa jadi tuh pas nguji kamu, ya nggak baik gitu loh. Itu tuh benar. Bahkan sampai Prof. itu juga ngomong ke pas waktu itu ke aku, udah nggak usah mikirin siapa dosen pengujinya, sama aja mau dosen A, B, C, D, pasti ya kalau kamu mikirnya wah Prof. Dwi ini kayak baik deh, tapi belum tentu. Kamu tanya aja sama yang diuji sama Prof. Dwi, nggak juga gitu. Jadi kalau menurut aku mau dosen pengujinya siapapun, mau kamu hindarin pun, misalnya kamu dosen A nih, menurut kamu dari mata kuliah ABC itu kayaknya paling killer, belum tentu misalnya kamu dapat dosen penguji dia untuk menghindari dia penguji, belum tentu saat kamu diuji dapat misalnya dosen B yang menurut kamu tuh dosen baik, belum tentu dosen baiknya itu ya oh ya udah Mbak bagus presentasinya selesai, enggak, pasti kamu juga akan tanya-tanya juga. Jadi sama aja mau dosen pengujinya siapapun, kalau dari aku gitu ya. Oke, lanjut ke Mbak Zaza. Ya, kalau dari aku pertimbangan memilih dosen tuh yang pertama sudah jelas adalah topik. Tadi aku dari awal emang udah kemana ya topiknya, udah tahu gitu. Jadi aku eliminasi dari dosen-dosen yang memang memiliki topik di kosmetik gitu. Nah, sama kayak Johar, aku cari dosen yang punya topik kosmetik, tapi yang beliau memang dosen yang ingin aku jadikan sebagai pembimbing gitu. Nah, kan ada Bu Era, ada Bu Norma, ada Bu Tuti, terus ada Pak Andang, itu juga ada topik kosmetiknya di yang transfer som itu. Nah, aku waktu itu sempat pilih, kan disuruh pilih 3 gitu kan waktu di form. Itu aku memang pilih ketiganya itu memang topik dosen dengan topik yang kosmetik itu tadi. Tapi memang aku order dari awal 1, 2, 3-nya itu sesuai dengan dosen yang memang aku pengenin banget kayak gitu. Dan aku juga sebelumnya memang sudah menghubungi dosen yang aku interest topiknya gitu, aku hubungi, dan beberapa dosen memang sebelum pendaftaran skripsi itu memang kayak udah ada gitu yang pengen punya grupnya duluan, grup research-nya duluan gitu. Jadi memang menghubungi sebelumnya itu memang nggak apa-apa, malah
kalau bisa menghubungi sebelumnya. Jadi kayak kalian bisa dosennya bisa ada kepastian dan kamu juga bisa semakin yakin untuk sama Bapak Ibu dosen itu. Nah, kalau kalian udah menghubungi Bapak Ibu dosen itu, aku yakin sih chance-nya untuk kalian bisa dibimbing oleh beliau-beliau ini itu juga lebih besar. Kadang waktu itu ada beberapa dosen yang memang dari anak bimbingnya yang saat itu skripsi, itu yang diminta untuk ngelis siapa aja yang pengen sama beliau. Kayak aku tahu Ibu Era itu anak bimbing yang pada saat itu ngelis siapa aja mahasiswa yang ingin skripsi sama beliau. Jadi udah ada beberapa nama kayak gitu. Begitu juga Pak Andang itu udah ada nama-nama yang siapa aja yang mau yang mau skripsi sama beliau. Ibu Tuti juga kayak gitu. Jadi mostly emang kalian pilih sesuai dengan topik dan emang dosen yang kalian pengenin dan segera dihubungi seperti itu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Jadi teman-teman ya untuk memilih dosen pembimbing ini juga disesuaikan sama minat kalian pingin ke departemen atau ke bidang yang mana. Jadi bukan melihat nanti kira-kira yang bakal menguji aku itu serem nggak ya, ataupun ingin menghindari dosen tertentu. Tetapi Mbak Mas kira-kira boleh tahu nggak Mbak Mas ini dibimbing oleh dosen siapa aja dan waktu kemarin Sempro itu diujinya sama siapa saja? Mungkin buat pertimbangan juga buat teman-teman nih, mungkin ada yang ingin menghindari 1 atau 2 dosen seperti itu. Mungkin dari Mbak Nia terlebih dahulu. Aku dosen pembimbingnya Prof. Dwi, pembimbing kedua itu Bu Melani Ika dari KF, penguji aku ada Bu Dewi Isadiartuti sama Pak Helmi. Gitu. Oke, kalau Mbak Zaza? Aku pembimbing utamanya Ibu Norma, pembimbing keduanya Ibu Dewi Melani, terus kemarin diuji sempronya sama Pak Helmi sama Bu Era, karena Bu Era kebetulan topiknya sama-sama kosmetik nanocarrier, terus Pak Helmi juga kayaknya kalau aku cocok lagi aja ya, beliau juga nanosuspensi gitu, jadi kayak kurang lebih memang mengerti di bidang yang sama. Kalau Mas Johar? Kalau aku anak bimbing dari Pak Andang sebagai dosen pembimbing utama, terus sama Bu Sari, Prof. Sari. Kalau dosen penguji, pada saat itu aku diuji sama Bu Dewi Melani dan Pak Helmi. Oke, jadi dari ketiga Mbak Mas ini semuanya sempat diuji oleh Pak Helmi ya Mbak Mas ya? Kamu mungkin boleh testing nih Mbak Mas, Pak Helmi ini gimana gitu, apa kalau menguji? Ini mau spesifik ngomongin Pak Helminya ini? atau mungkin pengalaman diuji oleh dosen-dosennya tersebut Mbak Mas? Gimana deh, Johar dulu deh. Ya, aku dulu nih, gak apa. Sebenarnya aku pengen mengembalikan pertanyaan dari Farhan ini. Sebenarnya kenapa harus mempertimbangkan sebagai dosen penguji mempertimbangkan dosen penguji sebagai dosen pembimbing, kayak mikir dosen pengujinya siapa supaya nggak kena dosen penguji itu terus milih dosen beliau sebagai dosen pembimbing. Kayak gini deh Jo, siapa dosen yang nggak kamu pengenin buat uji kamu? Kayaknya itu yang paling benar pertanyaannya. Iya, nah bisa jadi ya sebenarnya dikatakan Mia juga benar tuh. Nggak yang kamu kira pada saat di kelas jelasnya enak, terus ngomongnya dengan cara yang mungkin kita lebih preferable mendengarkan beliau. Terus pada saat menguji, kamu kira akan memberikan pertanyaan yang mudah gitu, disampaikan dengan kata-kata yang baik, justru bisa jadi disampaikan dengan kata-kata yang baik, logat yang tenang, aksen yang baik gitu, pertanyaan detail, tajam gitu, yang bahkan kita nggak expect dapat pertanyaan tersebut, kayak waduh, bacanya dari mana ya harusnya tadi itu, kayak aku nggak menjelaskan itu, tiba-tiba dapat pertanyaan itu yang sampai detail banget, kayak bukan kelasnya kita pada saat S1 sampai di situ gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi tenang aja, kalau memang dosen untuk pembimbing ya cari yang kalian cocok. Terus kalau yang testimoni pada saat diuji, ya itu yang aku nggak expect pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Aku udah jelasin dari latar belakang, kemudian metode yang gunakan, hipotesa aku gimana. Nah tiba-tiba
pertanyaannya itu sampai ke biologi molekulernya. Waduh, aku sampai speechless pada saat itu. Aku nggak belajar yang ini, kok keluar kayak gini gitu kan. Terus aku cuma puter-puter kan, kayak aku kemas, kayak sebenarnya jawabannya ada yang ada di latar belakang, aku kemas sehingga kayaknya jawab lah, atau setidaknya beliau tidak melihat aku diam dan terlihat nggak bisa menjawab gitu. Jadi aku putar-putar aja, kayak ya sebenarnya nggak sampai ke titik reseptornya itu Pak, tapi lebih ke arah ke sel yang ini. Oh, kamu belum tahu reseptornya ya? Iya, sepertinya begitu Pak, gitu. Nah, kemudian kalau testimoni pada saat uji proposal yang lain, ya alhamdulillah kalau kalian atau kita semua belajar dan sungguh-sungguh menulis dari proposal itu dengan apa yang kita pahami sebaik-baik yang kita bisa, kurang lebih kita bakal bisa menjawab dengan apa ya, dengan percaya diri sebenarnya untuk jawaban-jawaban yang memang seharusnya kita keluarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dosen penguji. Menurutku begitu sih. Oke, terima kasih Mas Johar. Mungkin sebelum lanjut ke Mbak-mbak ini, mungkin dari Farhan sendiri ingin mengklarifikasi nih, sebenarnya pertanyaannya itu seperti apa sih? Oke, ya kurang lebih yang diobrolin sama Mbak Zaza atau yang diomongin Mbak Zaza ya, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya itu bukan merupakan pertimbangan aku juga Mas untuk memilih dosen sebagai dosen pembimbingku nanti. Ya kan aku cuman bertanya apakah benar, bukannya apakah benar, apakah emang diperlukan pertimbangannya seperti itu, kan ada salah satu temanku yang berpikir seperti itu, apakah bisa dibenarkan hal demikian. Kalau dari saya sendiri sih jujur aja, kalau sampai sekarang sih kurang lebih sama kayak Mas Johar, masih dari Farhan bingung. ya. Iya. Ya kurang lebih masih bingung mau milih KPK apa dan dospingnya siapa. Tapi ya insya Allah semoga nanti bisa ada kepastian untuk dosping sama KPK-nya. Oke. Baik, lanjut ke Mbak Zaza sama Mbak Nia. Mungkin dari jawaban tadi, Farhani bisa tertarik ya Mak Mas untuk skripsi di farmasetika ini. Mungkin dari Mbak Nia terlebih dahulu. Tadi yang diomongin Farhan tuh bener kok. Emang pas awal-awal kita mau skripsi itu, mau milih dosen pembimbing itu emang ada tiga kubu gitu. Ada yang milih dari topiknya, ada yang milih pembimbingnya, sama dosen pengujinya. Kalau aku tuh dulu dengernya kayak aku mau dosen A karena kemungkinan nggak mungkin diuji sama dosen B, C, D. Itu emang ada yang kayak gitu. Nah, terus kalau tadi pengalaman proposal, sempro ya. Sebenarnya sempro itu intinya adalah yang ditanyain itu seputar proposal kita, apa yang kita tulis. Tapi yang juara itu benar, yang kita tulis tapi lebih dalam dari apa yang kita pahami. Itu tuh emang kadang-kadang tuh kita nulisnya tuh cuman A sampai B. Ditanya tuh sampai Z. Kita kan kayak, oh, aku nggak tahu nih, mau bilang nggak tahu nggak mungkin dong. Saya nggak tahu Pak, gitu nggak mungkin. Nah kalau misalnya kemarin itu aku kayak gitu juga sih, bener-bener sebenarnya itu seputar proposal kita yang kita tulis, tapi ya lebih deep aja. Terus kalau menegangkan, sebenarnya menegangkan nggak menegangkan sih, karena sejam kan. Kita tuh punya 10 atau 15 menit untuk presentasi. Jadi ya nggak selama itu yang kalau misalnya kita kayak liquid, solid, itu kan kita sampai 4 SKS kuliah, diskusi kan. Jadi kayak kita benar-benar by one itu sampai 4 SKS gitu. Kalau proposal tuh enggak. Terus kalau misalnya kita, tadi kayak Johar bilang, kalau kita memang nulis proposal kita sendiri, kita paham sama apa yang kita tulis, ya seenggaknya walaupun nggak menjawab 100%, ya adalah yang kena scratch-nya dikit gitu. Walaupun nggak sampai dalam ya, tapi seenggaknya ya kulitnya kejawab lah gitu. Kalau dari aku gitu. Oke, selanjutnya dari Mbak Zaza. Ya, kalau aku apa ya? Jawab pengalaman sempro langsung aja ya. Jadi kalau sempro itu ya pokoknya apa aja yang kalian tulis, yang kalian pertanggungjawabkan, apa yang kalian tulis di proposal itu yang akan ditanyakan. Jadi kalau kalian tulis, ya kalian harus paham gitu loh yang kalian tulis, nggak sekedar tulis aja. Kadang mungkin beberapa ya, itu kemarin aku sempet sih, yang baru belajarnya pas masuk sempro itu kadang beberapa metode kan, kalau metode itu biasanya udah pasti, karena jadi tinggal
kopas aja gitu biasanya. Jadi kayak metode-metode tuh baru belajarnya pas mau sempro itu tuh bener-bener semuanya yang kamu tulis kayak mekanismenya gimana gitu-gitu pasti akan ditanyakan gitu, nggak cuma prosedural step by step-nya aja kayak gimana gitu. Terus kalau dari sempro sendiri sebenarnya karena seminar proposal masih pengajuan gitu kan. Sebenarnya kalian tuh juga bisa minta saran-saran, dapat dengar saran-saran dari Bapak Ibu dosen penguji juga. Jadi nggak purely kalian itu dites, tapi nanti di akhir juga kalian akan diberikan saran oleh Bapak Ibu dosen sebaiknya seperti apa. Kalau misalkan ada yang ternyata kurang atau lebih bisa diperbaiki lagi itu pasti akan dikasih tahu gitu sama Bapak Ibu dosen pengujinya juga. Jadi itu nggak cuma kayak menegangkan karena kita akan ditanya-tanya, tapi juga justru malah bikin penelitian kita juga nantinya bakal lebih lancar kayak gitu. Kalau dari aku sih, sempro nggak semenegangkan itu. Yang penting kalian jawabnya jangan ngawur, udah itu aja. Karena kalau kalian jawabnya ngawur tuh yang biasanya yang kayak gitu-gitu yang bakal ditanyain terus, kalian nggak bisa sampai kalian nggak bisa jawab kayak gitu. Jadi kalau emang kalian nggak tahu, mending lebih baik jawab setahunya kalian atau mending jujur aja kalau kalian belum tahu kayak gitu. Kalau dari aku. Oke, terima kasih Mbak Mas atas jawabannya. Jadi itu ya teman-teman, untuk pertimbangan memilih dosen pembimbing itu nggak hanya dilihat dari segi mungkin nggak mau nih diuji sama pembimbing ini, tapi juga mungkin lebih cocokin ke minat masing-masing atau feeling nih aku mau sama dosen ini kayak gitu. Itu mungkin lebih baik ya, karena kalian juga pasti akan lebih semangat dalam mengerjakan skripsinya. Dan juga saya pernah dengar kalau misalnya mungkin nggak diuji sama dosen yang itu, tapi kan nanti juga waktu bimbingan kalian juga akan ini ya Mbak Mas ya, kayak ditanyain juga pemahaman kalian seperti apa, seperti itu. Jadi sudah seperti disiapkan sebaik mungkin sebelum kalian nanti sempro ataupun skripsi nantinya. Mungkin seperti itu dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, karena sepertinya masih belum ada, jadi saya mau nanya ya Mbak Mas ya. Jadi sejauh ini kesulitan apa aja atau mungkin kendala apa aja yang sudah dialami selama melakukan penelitian skripsi ini? Mungkin boleh dari siapa ya? Mungkin dari Mbak Nia terlebih dahulu. Aku kebetulan udah mulai, kalau proposal semua orang sama ya, pasti kan tinjauan pustaka, nge-research lagi. Jadi kalau kita bilang kesusahan di proposal, itu kayak nggak usah dibahas gitu, karena in the end of the day kita juga tinjauan pustaka gitu. Tapi kalau dari penelitiannya, aku tuh kebetulan udah nge-lab dari bulan Oktober. Tapi aku nggak full nge-lab Oktober sampai April tiap hari, itu enggak. Jadi kalau misalnya ada tahapan baru nge-lab, terus baru ntar kosong gitu. Kalau dari hambatannya yang aku rasain adalah hasilnya tuh gak selalu yang kita inginkan, gak selalu udah kita inginkan, kita merasa cukup, tetap pas di dosen pembimbing itu kurang gitu. Jadi hambatannya sih itu hasil, jadi perlu ngujinya tuh ulang sampai dapat hasil yang bagus. Terus kalau di Farsad itu tadi yang kayak Bu Nini bilang, kayak alat itu tuh kebetulan memang kita udah nggak ada formnya gitu loh. Jadi itu juga nggak jadi hambatan, karena kalau misalnya udah ngisi form, aku hari ini mau pakai spektro UV jam 3 sampai jam 5, nggak akan berebutan. Jadi kalau aku hambatannya itu sih. Oh, sama aku mau nambahin dikit terkait tadi dosen pembimbing. Aku sarannya kalau kalian itu, nih dosen pembimbing itu sesuai dengan yang kalian tuh yakin kalian bisa ngikutin penelitiannya. Kalau kayak misalnya aku tuh penelitiannya, aku yakin aku mau nyelesain penelitian ini gitu. Kalau misalnya kalian merasa aduh kayak penelitiannya susah deh, terus kalian tetap pilih, pasti nanti kalian yaudahlah nanti lagi ditinggal-tinggal gitu. Jadi kalau kalian pilihnya sesuai dengan penelitian yang kalian mau pilih, karena penelitian itu nggak cuma seminggu 2 minggu, nggak kayak praktikum sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan, dan kalian juga harus mempertanggungjawabkan itu. Pada aku itu sih. Oke, mungkin lanjut ke Mbak Zaza. Ya, jadi pertanyaannya kesulitan ya. Ya, jadi kalau kesulitan sendiri proposal, ya sulitnya proposal ya sama aja kayak kita bikin proposal solid, liquid dan sebagainya. Harus ada studi pustaka dan sebagainya. Tapi yang paling sulit adalah saat eksekusi karena nggak semua
yang kalian eksekusiin itu sesuai dengan teorinya, nggak sesuai dengan yang kalian telah rencanakan. Kalau aku sendiri, aku nge-labnya mulai Februari, jadi beres sempro itu baru nge-lab, itu nyiapin bahan dan sebagainya. Terus kan aku kayak udah ada formulanya, dan itu udah dioptimasi sampai sekarang. Kebetulan masih optimasi, jadi sangat lama sekali ya, dari Februari sampai sekarang belum selesai juga. Dan itu kesulitannya di sana karena ternyata masih harus optimasi, nggak cuma metodenya, ternyata konsentrasinya juga harus dioptimasi lagi. Karena sediaan aku kan nanopartikel, jadi memang harus dipastikan ukuran partikelnya itu sesuai dengan yang dispesifikasi kayak gitu. Dan itu ternyata aku juga baru mengalami kalau itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan ternyata sulit seperti itu. Karena kebetulan topik yang aku bikin tuh baru tahun ini ada. Kalau Johar mungkin itu melanjutkan kan punyanya cutting. Jadi seenggaknya memang metode dan formula yang ada itu memang sudah dioptimasi kayak gitu. Nah kalau aku sendiri tuh baru, jadi baru optimasi krimnya ini gimana jadinya kayak gitu. Jadi ya kalau dari aku kendalanya itu. Oke, terima kasih Mbak Zaza. Lanjut ke Mas Johar. Oke, ya kalau proposal kurang lebih kayak gitu ya, sama aku juga mengalaminya gitu. Nah, benar, kalau teknis di lab-nya itu nggak semuanya apa yang kita pahami pada teori yang kita baca itu linear pada praktiknya di lab, dan itu yang bikin kita harus berpikir sambil bekerja itu menurutku yang aku paling apa ya, kesulitan. Kalau mikir dulu, habis mikirnya selesai, kerja itu kan gampang ya, tinggal ngikutin instruksi yang sudah kita buat sendiri. Kayak kita nge-lab sebelumnya kan pasti udah suruh buat jurnal. Habis bikin ini, habis bikin ini, dicek ini. Kalau hasilnya kayak gini, oke, tinggal analisis kayak gitu. Nah ternyata selama nge-lab tuh kita kan udah bikin targetnya ya. Targetnya tuh hasilnya harus kayak gini. Nah kadang sering kali kita nggak dapat hasil yang seperti itu. Kayak gitu. Nah kalau aku pribadi, apalagi aku in vivo ya, untuk bikin sedianya nggak ada masalah, karena sedianya sudah dioptimasi oleh cutting-cutting yang sudah melakukan optimasi formula, optimasi cara pembuatan, kemudian rasio-rasio dari bahan juga sudah dipertimbangkan kayak gitu. Nah, aku pribadi justru tantangannya di hewan cobanya ini gitu. Nah, sebenarnya setelah aku melakukan sudah beberapa kali melakukan trial, nggak sepenuhnya jurnal yang kita acu itu memberikan gambaran sepenuhnya. Maksudnya nggak sepenuhnya jurnal yang kita acu itu mengatakan sejujurnya gitu. Contoh aja nih ya, di jurnal bilang kami menggunakan mencit usia sekian, ras ini, terus kami induksi dengan bahan ini dengan dosis sekian, pada beberapa minggu kemudian akan terbentuk ini. Nah, aku coba kan, karena mengacu jurnal penelitian kan tuh udah valid, apalagi kelasnya udah tinggi. Terus coba tuh di lab. Nah, ternyata beberapa hari kemudian setelah aku induksi itu mati. Kan gimana nih? Jurnalnya kok nggak sesuai gitu kan di lab gitu, kayak gitu. Nah, yang paling sedih ya itu, bukannya sedih sih, tapi kayak kita kan, aku pribadi kan berharap dataku muncul dari mencit-mencit tersebut. Nah, dengan selama perjalanan durasi yang sudah aku tetapkan, tapi di tengah-tengah perjalanan mencitnya mati, itu datanya jadi nggak full bisa aku dapetin. Harapannya bisa hidup sampai selesai. Nah, kalau mati ya ada yang memang harus dimodifikasi dan disesuaikan, terlebih seperti itu. Jadi hambatannya adalah aku berharap supaya mencit tetap hidup ya, karena in vivo kayak gitu sih. Dan hasilnya kalau sama makhluk hidup tuh apa ya, kita kan pasti pernah diajari farmakokinetik ya, atmanya. Nah itu sekompleks itu gitu. Kalau instrumen ini aku nggak ada maksud apapun. Kalau instrumen itu variabelnya terbatas. Nah kalau makhluk itu tuh variabelnya selama dia itu tuh, wah apa aja nih variabelnya kayak gitu. Itu sih menurutku ya.
Oke, terima kasih Mbak Mas atas jawabannya. Kemudian saya ingin bertanya lebih lanjut nih mengenai pertanyaan tadi. Jadi kalau misalnya suatu yang kita coba itu gagal ataupun hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, itu berarti kita mengulang lagi ya Mbak Mas dari step-step yang awal yang salah tadi. Apakah seperti itu? Iya, iya kayak gitu. Tapi mengulangnya pun itu Oke. harus Dan kalau misalnya, ya. ya Mbak dulu. Jadi mengulangnya pun itu harus berdasarkan evaluasi dan dipikirin lagi nanti setelah itu berarti apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diganti, apa yang harus diubah, kayak gitu, faktor-faktornya, variabelnya apa, itu juga harus dipikirin. Jadi nggak sekedar diulangi kembali kayak gitu. Nah biasanya kalau di lab, kalau memang benar-benar kayak kesulitan gitu, biasanya bisa langsung sambil hubungi dosen pembimbing by WA kayak gitu. Kalau memang di situ dosen pembimbingnya nggak punya asisten lab ya, biasanya kalau ada yang punya asisten lab itu bisa langsung dibantu sama asisten labnya untuk mikirin solusinya bareng-bareng kayak gitu. Oke. Kemudian lanjut Mbak Mas, ada pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kalau misalnya nge-lab itu di KBK Farsad sendiri ini kira-kira seberapa sering ya? Kayak misalnya per minggu itu berapa kali, dan juga ataukah waktu nge-lab itu apakah benar-benar sendiri nge-lab bersama teman yang satu topik, ataukah kayak didampingi sama laboran seperti itu? Mungkin dari Mas Johar terlebih dahulu. Oke, iya. Seberapa sering nge-lab, sebenarnya seberapa intensitas kamu kosong dan keinginan kamu cepat selesai. Gitu. Kalau kamu pengen cepat selesai, otomatis harus intens kan lab-nya. Karena kamu dengan jam terbang yang tinggi, kamu akan dapat masalah lebih dulu, lebih cepat, dan solusinya juga segera kamu dapatkan. Nah, kemudian kalau kamu kosong, otomatis buat apa kalau kosong, nggak ada kegiatan, terus kegiatan di lab kamu anggurin juga. Nah, itu kan juga sayang banget waktunya. Begitu. Jadi intensitas sebenarnya bergantung pada hal itu sih kalau aku. Waktu kosong sama seberapa cepat aku pengen nyelesain. Nah, terus kalau nge-lab sendiri atau ditemenin? Ya awal-awal karena apa ya, kami sempat mengalami nge-lab secara offline, secara intens pada semester 1, 2, 3, 4, kemudian jeda online, dan itu kemampuan mulai dari stamina, pengetahuan penggunaan alat, kayaknya hilang semua. Jadi kayak kegiatan nge-lab setelah online ini sebenarnya mengembalikan stamina, kayak kemampuan berdiri dan berpikir secara bersamaan, bergerak, itu efektif. Itu sebenarnya mencoba untuk mengembalikan itu, dan mengembalikan ingatan alat ini untuk apa ya, penggunanya kayak gimana, itu kadang-kadang lupa juga, terutama gelas-gelas, alat-alat gelas gitu. Nah, nah pada saat sudah skripsi, awalnya juga masih ditemenin. Kalau kami dosen pembimbing yang punya asisten lab, kami ditemenin oleh beliau, kami diajarin, kami dikasih paham di mana tempat-tempat penyimpanan, kemudian alatnya ini pakainya gimana, kayak gitu. Tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah bisa dilepas ya, kita kerja sendiri, nggak perlu lapor atau apapun, kecuali kalau ada masalah atau ada yang dibingungin. Kalau ada masalah atau bingung, pertama-tama ya kami hubungi beliau asisten lab dosen tersebut. Kemudian kalau memang beliau juga ternyata belum bisa, ya akhirnya ya baru kami menghubungi dosen, gitu sih. Oke, lanjut ke Kak Nia. Kalau buat nge-lab, intensitasnya tadi udah yang kayak Johar bilang. Terus kalau kebetulan di semester 8 itu matkulnya kebanyakan diskusi sih, jadi tuh nggak bisa skip. Jadi ya sepinter-pinternya kalian ngatur jadwal pas KRS nanti. Terus kalau misalnya lamanya nge-lab juga, pokoknya intinya tergantung kalian sih, tergantung kalian sepinter-pinternya kalian ngatur jadwal kalian. Karena kalau misalnya matkul semester 8 itu kan kebanyakan diskusi. Jadi nggak mungkin kalian tinggal Zoom-nya hidup, terus kalian bekerja gitu kan. Kayak ntar dosennya mau diskusi sama siapa, sama background. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin, say. Jadinya ya kayak gitu. Terus kalau misalnya aku nge-lab-nya, itu aku 100% ditemenin sama asistennya Prof. Dwi. Enggak 100 sih, kayak 80. Tapi enggak yang dia bener-bener bekerja bareng kita. Misalnya kayak ya aku yang ngerjain, tapi ntar dia bilang, itu tuh hati-hati, kayak gitu. Terus aku juga di lab itu kebetulan
ya ada beberapa dosen lain kan yang juga punya asisten. Nah, aku juga suka diskusi sama asistennya dari Pak Helmi, sama asistennya dari Bu Dani. Jadi kayak suka misalnya aku bingung nih hasilnya jelek, terus aku misalnya nanya ke asistennya Bu Dani, Kak, Mas kok gini sih hasilnya? Dan kayak jadinya diskusinya tuh nggak satu arah. Kalau aku kebetulan karena kalau mungkin kalian belum tahu atau udah tahu, Prof itu sibuk ya. Jadi nggak bisa yang aku WA langsung dijawab, langsung keluar nih solusi itu enggak. Jadi kalau dari Prof itu kita selesain dulu, kalau udah mentok baru ke Prof. Jadinya kalau misalnya dibilang untuk ngechat dosen itu agak kurang relate, tapi enaknya ada asistennya gitu sih kalau dari aku. Oke, terakhir Mbak Zaza. Ya, kalau aku jadi kebetulan aku dibarengin sama ini dosen pembimbing kedua aku kan punya aslab Ibu Profesor Dewi Melani. Jadi waktu awal seminggu itu kita kayak orientasi alat gitu, alat-alat yang emang kita harus pakai tapi kita belum tahu caranya itu diajari dulu. Terus kita dikasih tahu tempatnya, lokernya di mana, tempat penyimpanan alatnya di mana, kalau mau minjem alat kayak gimana, mau pakai alatnya harus isi logbooknya gimana, terus jam-jam penggunaan alatnya kayak gitu-gitu tuh diajarin dulu seminggu biasanya itu. Tapi kadang nggak sampai seminggu sih udah bisa sih kayak gitu. Terus biasa di awal-awal tuh dikasih tahu buat kayak apa? Biasanya kita kayak dikasih tahu buat awal-awal bikin sediaan itu ditungguin kayak ini titik kritisnya di mana di sini gitu. Tapi sekarang aku nge-lab sendiri sih karena aku kebetulan sama temanku ini satunya tuh jadwalnya beda banget. Jadi kita saling backup satu sama lain aja. Jadi kalau aku nge-lab udah sampai sini nanti dia besokannya ngelanjutin sampai sini. Kalau bisa aku pas nggak bisa kayak gitu. Dan kalau aku kebetulan ya karena aku juga udah sampai sini tapi belum belum dapet ya. Jadi aku masih seminggu tuh paling nggak nge-lab tuh cuma sekali. Yang pas full banget jadwal dari pagi sampai sore itu. Dan ya itu sih kalau dari aku. Ya, oke. Makasih Mbak Mas atas jawabannya. Jadi teman-teman untuk intensitas nge-lab-nya sendiri itu ya juga tergantung dari jadwal kita dan juga gimana nantinya kita bakal mungkin dari awal pasti dibimbing dulu ya di awal sama dosen ataupun sama aslabnya. Tapi nanti mungkin semakin jauh penelitiannya, tahap kita akan mengerjakannya itu sendiri sesuai dengan apa yang kita tulis pada proposal. Mungkin seperti itu ya Mbak Mas ya. Jadi teman-teman, itu tadi adalah sesi tanya jawab bersama Mak Mas 2018 yang sedang menjalani skripsi di KPK Farmasetika. Jadi sayangnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:05, maka sesi kedua ini harus kita akhiri. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih penasaran gimana sih skripsi di KBK ini, mungkin boleh banget ya Mbak Mas kalau nanti langsung nih nge-page Mbak Masnya di sini atau mungkin lewat DM Instagram nanya-nanya lebih lanjut gimana pengalamannya sama dosen pembimbingnya ataupun gimana nanti pengalamannya sempro seperti itu. Boleh ya Mbak Mas ya? Kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut. Ya, dipersilahkan dengan senang hati. Ya, tuh boleh tuh teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara kita pada hari ini. Mulai dari awal tadi ada Bu Dini, kemudian sekarang kita ditemani oleh Mas Jauhar, Mbak Nia, dan juga Mbak Zaza. Semoga untuk Mbak Mas ini diberikan kelancaran untuk skripsinya dan juga bisa lulus tepat waktu. Amin. Oke, selain itu, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta siap skripsi yang sudah aktif selama sesi ini berlangsung, dan saya berharap semoga dengan telah disampaikannya penjelasan dari seluruh KBK, mulai dari awal ada farmasi klinis hingga sekarang KBK Farmasetika, teman-teman sudah dapat nih untuk menentukan pilihannya mau lanjut skripsi di mana. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, saya Jasmine Wisa Ayudia selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Jasmine yang telah memoderatori acara skripsi 2022 pada pagi hari ini. Ya, saya ingatkan kembali bagi para peserta yang belum melakukan presensi, dimohon untuk melakukan presensi melalui link yang telah dibagikan di kolom chat Zoom. Dan dimohon kepada para peserta dapat mengisi link evaluasi yang telah dibagikan juga di kolom chat Zoom.
Saya informasikan kepada para peserta, jangan lupa untuk hadir kembali pada acara Siap Skripsi 2022 dengan topik literatur review, pencarian dan penelusuran pustaka, yaitu pada tanggal 23 April pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekiranya cukup sekian untuk acara Siap Skripsi 2022 dengan Departemen Ilmu Kefarmasian KBK Farmasetika. Sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tidak kata cukup dalam berdoa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata selama jalannya acara rangkaian Siap Skripsi hari ini. Saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link evaluasi yang telah dibagikan di kolom chat Zoom. Saya Zahra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian acara Siap Skripsi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.